segera lanjutkan materi kita. Insya Allah materi kita kali ini adalah 7 langkah dahsyat menggenggam masa depan. Penulis bukunya sudah hadir di sini ya. Saya mau nanya dulu dong, siapa yang di ruangan ini baru pertama kali ketemu dengan Kang Dewa? Boleh angkat tangannya? Masya Allah, baru dapat hidayah. Alhamdulillah ya, bisa silaturahim. Tanpa berlama-lama lagi teman-teman semua, kita berikan applause yang paling meriah buat Kang Dewa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Oke, teman-teman semua, ya alhamdulillah hari ini bisa ketemu lagi sama teman-teman dari Beyonder Store. Ya, ini semuanya berarti teman-teman yang berada di VIP atau di partner ya? VIP, oh itu tulisnya juga. Jadi VIP. Oke, teman-teman semua, hari ini bahagia banget ya. Kenapa? Karena saya jarang banget bisa ketemu sama teman-teman yang ada di Beyonder Store. Ya. Bahkan saya sendiri ibaratnya founder dari perusahaan ini malah lebih sering berkunjung di perusahaan orang lain ya, sebagai cowok panggilan, entah itu di perusahaan yang memang sifatnya diundang ya, tahun depan juga kita mau diundang di beberapa perusahaan, atau mungkin yang sifatnya itu kita dijadikan sebagai mentor di sana ya. Nah, hari ini saya diminta oleh Kak Rizal ya untuk bisa sharing sama teman-teman semua. Cuman sebelum sharing saya pengen nanya dulu di sini. Di sini siapa yang join jadi reseller ataupun VIP? Nah, sekarang namanya Beyonder Store sejak 5 tahun yang lalu ada? Ada? Muka lama? Oh, kagian ada ya? Satu, saya hafal, ceria gitu ya. Telis, dari kapan deh? 4 tahun ya? 4 tahun. 5 tahun itu angkatan siapa ya? Angkatan Afik, ada permurtad gitu. Iya, Afik ya, Afik terus iyalah itulah si Zulfadli ya kalau salah teman-teman ya. Nah, jadi memang yang menarik adalah ini adalah sebuah evaluasi besar buat teman-teman yang ada di Beyonder antara keberhasilan ataupun sebaliknya. Kenapa saya katakan keberhasilan? Karena kalau bisa dikatakan kegagalan itu tidak juga, karena pada akhirnya banyak jebolan dari Beyonder Store, pada akhirnya mereka sekarang punya bisnis sendiri. Ya, jadi kalau goalnya adalah pengen jadi kiblatnya pengusaha, ya berhasil dong, benar ya? Berhasil dong ketika mereka sekarang punya usaha sendiri. Bahkan menjadi leader di perusahaan orang lain yang memang dipercaya untuk megang pasukannya. Nah, tapi jadi evaluasi besar buat di internal ya. Kenapa teman-teman Beyonder Store ini tidak lama gitu menetapnya? Paling di sini paling lama 4 tahun, Teris sama Kang Gian. Yang lainnya mungkin baru-baru. Yang baru 1 tahun ada. 1 tahun? Itu baru sebulan. Kecuali baru sebulan. Oke. Nah, maka di sini sebenarnya yang pengen saya sharing adalah, jadi teman-teman mungkin tahu ya, semua udah tahu lah saya rasa. Saya sekarang megang banyak perusahaan, tapi satu-satunya perusahaan yang saya terjun langsung ke bawah sampai ibaratnya bikin sistem, membina dan sampai banyak hal itu di tadi yang kita akan sendiri bilang di Sparta, di BR Cosmetic. Di BR Cosmetic ini awalnya kita nggak ada program yang namanya program tim, kalir aja gitu aja, ya santai aja gitu. Hingga pada akhirnya kita mampu bertransformasi dari perusahaannya sendiri. Angkanya nyampe, kemarin pas kita meeting bareng itu kenaikan omsetnya dalam 2 tahun itu nyampe di angka 20 kali lipat. Dimana titik nolnya itu udah miliaran. Jadi kalau 20 kali lipat, titik nolnya misalkan 10 miliar, ya 20 kali lipat sekian ratusan gitu kan. Nah, itu kok bisa gitu kan? Karena kami meyakinkan bahwa ketika kami menumbuhkan tim, maka tim akan menumbuhkan perusahaan. Sebagaimana yang sering kali saya sampaikan di setiap workshop, ketika seorang leader ya, yang mereka kebanyakan itu selalu fokus pada yang namanya customer. Ini adalah mindset orang-orang memang kebanyakan ada di luar, ya, termasuk mindset para artis ya. Kalau artis punya bisnis tuh rata-rata begini, leadernya mereka, gitu kan, mereka punya bisnis, terus setiap hari, tiap jam dia bikin story, gitu kan. Halo teman-teman, saya sekarang berada di sini, jangan lupa untuk menonton kesini ya, gitu ya. Kita mau sampai kapan kayak begitu, gitu. Dan ini, ya inilah pola pikir mereka yang memang terlalu, kalau menurut saya terlalu dangkal gitu ya. Kenapa nggak bikin sesuatu yang memang lebih sistem lagi gitu. Nah, maka fokus kami bukan gini.
Ya, kecuali memang bisnis modelnya demikian. Ya, dalam artian dia kerja untuk dirinya sendiri, bukan untuk banyak orang, bukan bangun sistem yang memang lebih sustain. Gitu. Nah, di kita selalu merekomendasikan teman-teman dimanapun itu untuk menyertakan tim di tengah, ya, sehingga flow-nya yang awalnya itu si leader, kita sebagai leader itu selalu bersentuhan dengan customer, maka kita akan menumbuhkan tim. Yang dimana tim inilah yang akan menumbuhkan yang bersentuhan dengan customer. Customer ini nanti akan berpengaruh terhadap pertumbuhan bisnis. Kalau bisnisnya bagus, leadernya puas gitu kan, nggak pusing, nggak stres kan, dan seterusnya. Nah, rata-rata grafik ataupun kurvanya ataupun misalkan flow-nya itu gini, ini kesini, segini doang. Nah, kita selalu menyertakan bagian tim. Makanya kalau teman-teman lihat, hampir semua industri saya itu selalu berbau tim. Dari mulai Union Store, ya, Salihah Hijab pakai tim, Biar Kosmetik pakai tim. Terus juga sekarang saya bangun pesan nasi box itu udah 8.900 waiting listnya pakai tim. Terus juga ada di perusahaan KM Indonesia dan Penyung Keluarga itu semua pakai tim. Karena apa? Karena kami yang meyakini kalau timnya ini tumbuh, maka customer bakal tumbuh. Kalau ini happy. Kalau ini happy, perusahaan tumbuh, ini bakal tumbuh. Ya, berbeda kalau misalnya masuk direct. Ya, kecuali dia punya otoritas dalam artian ya tadi walaupun misalkan gak pakai tim penjualan, minimal tim perusahaannya harus tumbuh. Gak mungkin tim perusahaan tumbuh, ya kalau misalkan dia gak tumbuh, ini tumbuh, gak mungkin. Kecuali dia sebagai seorang penjual saja. Nah, maka sekali lagi selalu saya tekankan buat teman-teman semua, kalau bicara masalah tim penjualan itu tergantung dari mindsetnya dulu gitu. Ya, pada saat apa yang saya lakukan, banyak yang bertanya termasuk Rizal juga, apa yang saya lakukan pertama kali pada saat saya membentuk Sparta, ya, nama tim penjualan di Biar namanya Sparta, yang besok juga kita undang lagi di bulan Januari tanggal 18-19 gitu kan. Apa yang saya lakukan pertama kali? Kira-kira apa yang saya lakukan pertama kali itu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Ada yang tahu bocoran? Yang saya lakukan pertama kali adalah saya undang mereka ke acara seperti ini. Ya, saya undang mereka 100 orang, gitu kan. Distributor itu yang katanya distributor, tapi banyak di antara mereka distributor nista gitu, alias duitnya gak ada dalam gitu. Saya kumpulin mereka semuanya dan saya di situ benar-benar cuci otak mereka. Dan pada saat cuci otak, brainwash gitu kan. Pertama ada yang tertantang, kedua ada yang baper. Itu hukum malam. Ya, pada saat saya caci maki mereka, maksud kamu berapa? Sekian juta, distributor segitu doang. Ya kan apa? Udah jadi restoran kayak gitu. Gak usah bisnis, gak usah distributor. Apalagi wanita kadang-kadang. Ya lagi-lagi saya sengaja membuat seperti demikian. Agar apa? Agar saya bisa mengetahui. Karena saya punya belief, nah beliefnya gini teman-teman. Tim yang hebat ya, timnya hebat nih, great team gitu ya. Great team. Kan seringkali kita tuh kehilangan motivasi ya, alias demotivasi kan. Benar nggak? Luka motivasi shadow gitu, dan seterusnya. Saya selalu katakan semua Sparta, kalau kalian menjadi tim saya, satu sebenarnya syaratnya. Kalian gak boleh kena penyakit demotivasi. Karena tim yang hebat selalu punya motivasi untuk tumbuh dengan sendirinya. Jadi kita gak usah motivasi kamu lagi. Ayo kamu semangat, gak usah. Itu reseller Pak. Termasuk reseller nih, job desk reseller. Ini nanti gak tahu ya, kalian mungkin punya tim di bawahnya gitu ya, dan seterusnya. Katakanlah mereka suatu ketika curhat sama kalian, kan saya gini ya, ini sistemnya gini nih, wah segala macam curhat gitu kan. Komplain dulu dan segala macam. Perlu saya katakan dan selalu saya katakan dulu ke teman-teman yang lain, salah satu job desk-nya reseller itu pertama ngeluh. Itu job desk Pak. Ya. Karena kalau dia gak ngeluh, dia gak akan jadi reseller. Kalau dia bisa melakukan semuanya, kan kenapa sistemnya begini, kenapa begini? Kalau dia mikir sampai jauh, Pak, dia bakal jadi owner. Benar kan? Itu mindset pertama kali. Kedua, job desk-nya apa? Komplain Pak, udah pasti. Itu benar, yang kerasakan sama si Ibrahim. Ibrahim kan ex-nya dari investor kan? Lu tukang komplain dulu loh, sekarang jadi ya kan pusing gitu. Lah iya, emang beda Pak mindsetnya. Selalu saya nggak akan ngajarin copywriting, storytelling, bullshit writing apa, nggak penting itu. Yang penting mindset kita dulu benar gitu. Nah itu yang saya setting dari pertama kali. Gak boleh lagi ada yang namanya motivasi. Semua dari kalian harus termotivasi dengan sendirinya, gimana pun caranya. Entah itu nanti nginget mimpi, atau misalkan bikin sebuah program yang buat kalian teringat lagi dengan alasan kenapa bergerak di sini, big why-nya apa dan seterusnya. Ya, itu yang saya lakukan pertama kali, saya kumpulin mereka, saya alignment mereka, ya. Saya lakukan semuanya pokoknya. Ya, sampai pada akhirnya
keluar ruangan itu mereka panas gitu kan. Ya Allah gitu kan. Lah itu rumah aku dapat reaksi, berarti baru sehari doang gitu kan. Tapi yang terasa apa? Hasilnya at the end gitu kan, kalau misalkan kita percepat, teman-teman mungkin lihat sekarang ada Nana nih, ini saksinya Mas Sigi, salah satu timnya. Nana dulu curhat sama saya, coach, kalau dia manggil saya coach, kalau yang lain kan, coach, saya omset 100 juta, dulu pusing katanya. Dulu nggak tembus-tembus, saya masih ingat gitu kan. Sampai saya gara-gara masuk Sparta, saya buat Sparta, Mas tadinya resign. Gara-gara ada Sparta gitu, saking stresnya gitu. Tapi saya bilang framing dari awal, kalau lu mau tumbuh, kalau lu pengen tumbuh, siap-siap gak nyaman sih. Saya bukan orang yang dihadirkan untuk bisa membuat kamu nyaman, pasti gak nyaman. Disiksa dengan cara saya, karena saya tahu bagaimana cara menemukan tim. Gitu kan, saya mengenal yang namanya ilmu manusia gitu. Akhirnya apa yang mereka lakukan ya tadi, wah gak nyaman. Akhirnya resign sama Spani, suaminya. Pada saat dia resign, dia segala macam cuma kok 100 juta, omsetnya ini omset ya. Itu dulu susahnya minta ampun bos gitu kan. Tapi sekarang bos, jangankan 100 juta omset, profit 100 juta itu tiap bulan gitu. Itu Mas Panji dan Mbak Nana yang sekarang dialami itu demikian. Ada lagi yang sangat fenomenal kemarin lahir baru, itu Mbak Putri. Ya, Mbak Putri kalau teman-teman nonton videonya di YouTube saya, itu 2 tahun yang lalu di bulan dia saat join Sparta itu cuma bisa ngejual 10 pieces produk kosmetik itu. 10 pieces sekarang 10.000 Pak setiap bulan. Sekarang melenggang jauh Pak. Nomor 2 aja itu 7.000 sekarang salesnya di hari ini tuh. Dia udah 10.000 lebih. Gila sebenarnya. Dari dulu 10 doang, sekarang 10.000. Berawal dari apa? Ketersiksaan gitu. Dia nggak nyaman gitu kan. Tapi tadi ketika goalnya jelas, semuanya jelas, clear. Ya sekarang hasil dia dapat tidak membohongi lah. Berarti ikhtiar dia selalu sesuai dengan apa yang dia capai gitu. Nah maka yang saya tekankan di sini teman-teman semua, saya nggak tahu apa harapan, apa impian ketika teman-teman berada di dunia store. Ya, ada yang datang di sini tuh karena memang di sini saya pengen belajar. Ya, yang kedua saya pengen pengen di sini tuh memang jualan. Gitu. Ada cuma sekedar jualan gitu. Ada yang bahkan sekedar pengen kenal sama Kang Dewa gitu. Dan itu pasti kecewa gitu ya. Karena saya jarang hadir gitu kan. Ada yang pengen foto sama Kang Dewa, saya jarang datang gitu kan. Oh pasti, tim saya jarang foto sama saya. Gak tau karena jarang, gitu memang gak berani gitu. Nah, itu jarang, jadi udahlah niat-niat yang cuma sekedar dangkal dari sekarang hilang. Ada yang datang itu memang aku ini jalan hidupku udah selesai kayak gitu. Nah biasanya yang bakal sustain itu yang demikian. Ya, yang memilih jalan hidupnya sebagai seorang bisnis partner katakanlah, atau aku di jalan dunia edukasi bisnis. Kalau misalkan dia saya nggak tahu di sini siapa yang top satunya? Siapa top satu di sini? Coba, Mas Bang, berapa top satunya? Top satunya siapa di sini? Top satu VIP siapa? Sebut namanya siapa? Woi, siapa? Kalau ngaku aja ngaku ya, masa gak ada lebih bot? Atau orang yang hadir? Mas Gian, katakan Mas Gian. Nomor 2 siapa? Yang lama gitu. Nomor 3 Singgi gitu ya. Oke lah, ini anggap contoh aja ya. Singgi, ya Singgi. Oke. Salesnya berapa? Ayo, ini mulai buka-bukaan. Dan saya selalu nanya data. Ya kalau Anda ketemu sama saya atau mungkin nanti di sini sama Bang bakal terus dilatih bicara angka. Sales kamu berapa? Kecil Pak. Gak ngomong kecil, saya nanya berapa? Berapa itu jawab angka, bukan ngelahnu gitu. 3 Pak, ya udah ngomong 3 gitu. Betul saya? Berapa sales kamu penjualan buku kemarin? Cuman dikit Pak. Berapa? 13, itu ngomong 13 gitu. Kalau dikit-dikit, gede-gede gitu ngomong. Jangan sempat nanya berapa, jawabannya angka, bener. Kayaknya kalian semua udah ngerti tentang ini kan? Nanti sekarang saya tanya, kalau Mas Dian omset sebulan berapa rata-rata Mas? Kak, berapa? Buku? 100 berapa? 109. Berarti 100 juta lah ya? Gitu ya? Oh 100 juta, 100 buku? Oke, satuannya kalian pakai pieces atau pakai omset? Pieces, oke 100 pieces ya. Kalau misalkan Eris berapa ya? Nah ini kalau masih berapa ya? Ayo nggak bisa. Kalau masih harus tahu angka tuh tahun kemarin berapa, bulan ini rata-rata berapa, mana yang paling banyak buku terjual, terus tetak gitu. Makanya Nana give up gitu kan, anjing nanya dijawab. Jadi kamu pernah akhirnya rata-rata begitu.
Berapa TNS? 100 juga ya, rata ya. Tinggi berapa mas? 48, berarti 40-an lah ya, 40 bisnis. Oke, ini adalah pencapaian rata-rata teman-teman semua. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, dari omset ini, dari penjualan ini, berapa komisi yang kalian dapatkan? Berapa kalian? Rata-rata? 5 juta. Habis berapa? Sama ya? Rata-rata 5 juta ya? Mas ini? 2 juta ya, berarti setengahnya lah ya 2 juta. Nah, maka muncul pertanyaan berikutnya, apakah ini sudah layak menjadi kehidupan kalian? Misalkan no, itulah alasan kenapa saya akhirnya tidak hanya menjalankan ini saja, betul? Maka ini PR Brilliantstore membuat sebuah marketing plan yang memang mensupport. Ya, kalau memang, ya iyalah, Kang, jangan minta saya loyal, Kang. Oh, saya segila-gilanya cuma dapat 5 juta. Itu maksud saya. Di satu sisi dengan produk yang misalkan katakanlah market kolam itu aja, dan itu ketemu dengan dewa juga, bisa dapat 100 juta gitu kan. Loh, Anda jadi nanti pulang dari sini malah jadi join biar semua, udah kan? Itu juga ya, itu maksud saya. Ya ini kudu clear, maka yang kayak gini jangan ditutup-tutupin. Makanya selalu saya bilang, ada di antara mereka para pasukan itu yang terkadang ya, kalau saya tanya gini ya, misalkan apa? Apa alasan teman-teman semua tidak loyal sama perusahaan apa sebut? Komisi kecil, apalagi kan? Gak dibina, ya. Gak dibina, apalagi? Gak disupport, ya, apalagi? Produknya? Produknya jelek, ya, produk jelek, apalagi? Sistemnya jelek. Nah, ini semua teman-teman, ini akan menjadi catatan buat teman-teman yang ada di pusat. Ya, apalagi kira-kira? Oke, nggak ada reward. Terus bonus. Apalagi? Apalagi kira-kira? Ini aja? Masa ini doang? Apa? Karena beda Pak, beda ya. Kenapa orang nggak loyal sama kenapa orang nggak jago jualan? Ada dua kategori orang, gitu kan? Ada yang memang dia tuh jualannya jago, tapi nggak loyal, gitu kan? Ada yang orangnya loyal tapi nggak jago, betul nggak? Ada ini kayak gini kan? Nah, kita harus ambil konsekuensi. Sparta itu dibentuk orang-orang yang memang tugasnya menjadikan mereka jago. Saya bilang ke Eli tugas kamu menjadikan dia loyal militan. Karena gua pribadi bukan orang loyal militan. Lalu kalau saya militan, kan bisnisnya cuma Brilliantstore. Kenapa ada beer, kenapa ada presentasi box, nanti udah ini ada kuliner, ada apa. Saya bukan orang yang loyal sama satu gitu. Jadi jangan minta saya loyal dan gak lucu singgih, tolong kamu loyal di Brilliantstore. Hello Kang Dewa, lu bisnis lu 10. Nanti masa itu tidak punya integritas dan saya gak pernah ngomong kamu loyal, gak ada. Tanya anak beliau, gak ada yang saya minta kamu loyal, gak ada. Itu tugasnya early. Nah ini teman-teman, ini adalah alasan kenapa teman-teman tidak loyal ataupun tidak militer. Kalau pertanyaan berikutnya, kenapa teman-teman tidak bisa jualan dan tidak jago jualannya? Coba sebut apa? Apa? Nggak konsisten. Hah? Fokusnya kurang belajar. Apa lagi? Bab. Apa lagi? Ngeluh. Apa lagi? Ada lagi? Ada yang lucu tuh. Pada saat saya sekarang bangun tim penjualan di Snack, di Sobat Kaya, dari total kurang lebih kemarin itu 300 sekian orang. Saya bilang kemarin karena ada sebuah rules yang itu diinformasikan setelah mereka dibentuk, ya. Dan aja ada beberapa storming itu badai kan. Oh kamu gini kamu, rusuh di dalam, gitu kan. Dan saya bilang di akhirnya saya bilang bahwa kalau misalnya ada di antara teman-teman semua yang merasa ini udah katakan udah saya jelasin dan segala macam masih tetap begitu dan merasa dirugikan, boleh ngomong saya nanti saya refund, gak pakai uang perusahaan, pakai uang saya pribadi saya bilang. Di total 200 sekian orang, ada 6 orang yang demikian. Saya balikin dari kemarin malam, balikin semua, 2 produk harus dibalikin saya bilang. Nah, ada orang Pak yang ngomong di dalam Pak, oh ya Bu, kalau saya baper Pak, mungkin saya di situ udah pengen bunuh gitu kan. Kenapa? Pokoknya Dewa kan amnesia kali ya, orangnya kali ya. Kayaknya orangnya amnesia deh katanya. Dan dia tahu saya ada di grup. Ngerti ya saya? Iya kayaknya di otaknya cuma duit doang. Gitu Pak. Ngerti ya saya? Tahu gak yang ngomong kayak gitu dia orangnya kayak gimana? Pas dicek Pak salesnya itu yang repeat order 3.000.
yang di order 5.000 mau selesai gitu ya, yang dia tuh jago jualan sebenarnya gitu, dan dia berhak ngomong kayak begitu. Clear? Ada orang yang ngomong itu pedas, saya tuh ngomongnya pedas ke orang, tapi aku buktikan dengan angka loh ya. Clear ya? Nah saya gak berhak marahin dia, aku salah gitu. Makanya saya bilang di situ, dari semua permasalahan ini jangan salahkan admin, jangan salahkan saya yang salah. Kalau mau cek maki saya. Oh orang mengatakan, kamu pasti cek dari 2 sekian, maka cuma 6 orang doang yang nyerah. Makanya di situ saya bilang, ya loyalitas itu bukan hadir karena uang, bukan hadir pada saat ada uang, tapi hadir pada saat ada masalah. Misalkan di langsung storming nih, wah rubah-rubah terus aturan ya. Yang bertahan itu yang benar-benar loyal. Yang ya sudahlah, gue pindah aja. Nah itu mungkin nggak loyal. Jadi loyalitas itu bukan datang pada saat dia ada uangnya, bukan. Tapi pada saat dia tuh benar-benar ada masalah, kelihatan, oh ini orangnya loyal. Ya. Nah di sini teman-teman saya yakin tahu, baper, malas, apa lagi? Cuman kolektor ilmu. Penyampaian bisa doang gitu. Oh yang kopiran $3 praktek sentuh gitu. Aduh apa lagi? Apa lagi di sini? Udah ini doang. Kenapa coba mengukur? Gini. Pertanyaan seperti ini perlu dilakukan setiap hari di evaluasi setiap hari dalam diri kita. Saya termasuk orang yang jarang menanyakan gimana supaya berhasil. Tapi selalu bertanya dari pertanyaan kenapa? Bukan kenapa berhasil, kenapa tidak berhasil? Kalau saya mau launching produk nih, nyiapin khusus teknologi, saya nanya ke Kang Didi. Bukan gimana supaya ini best seller, gimana supaya launching terjual 1000 produk gitu. Pertanyaan saya bukan gimana. Karena kalau gimana, saya tahu gimana caranya supaya laku. Pertanyaan saya dibalik, kenapa orang-orang gak mau beli? Gimana supaya orang lain, apa alasan kenapa orang lain tidak mau beli? Pertanyaan tidaknya, bukan penugasan dari thinking, bukan. Tapi mempersiapkan. Nah sama kayak gini, kenapa Anda gak bisa jualan secara masif? Kenapa Anda gak bisa jualan sekali launching 1000 itu di tangan Anda sendiri gitu? Nah, ini kenapa gini? Apalagi kira-kira? Kurang relasi, apalagi? Nah, ketika sudah tahu begininya teman, ilmu, relasi apalagi, modal gak ada modal gak sih? Modal belanja gak ada sih? Nah, apalagi dan lain-lain ya. Maka tugas kita selanjutnya adalah ya udah gimana supaya saya konsisten. Benar gak? Oh berarti begini solusinya begini, paham? Fokus, oke, fokus ini belanja ini udah selesai. Nah, ketika ini dilakukan, itu kamu yakin nggak bakal tercapai 1000 piece setiap kali launching? Yakin kan? Oke, salaman, clear, selesai. Gitu kan? Ini jelas tidak-tidaknya sudah di mapping gitu. Nah seringkali kita itu, saya nggak tahu ya kalau kalian ke bawahnya gimana gitu. Terlalu fokus pada hal yang teknis. Misalkan ilmu copywriting, ilmu selling, ilmu storytelling, ilmu teknik musik Facebook. Saya bilang itu nomor 17. Anda bisa tanya ke teman-teman Spartan, mungkin nanti lewat Mas Indi gitu kan, timnya Mbak Nana. Saya nggak pernah ngajarin ilmu teknis, ilmu cover selling kayak apa, terserah. Kalau kamu menganggap itu penting, kamu bakal cari tahu sendiri. Jangan tanya sama saya. Nah gitu juga biasa. Kalau anak kan gimana kan supaya closing tinggi gitu kan? Baca ibu saya. Gitu kan? Apalagi kalau gitu, kalau anda nanya ke saya, gimana cara menulis copywriting? Baca isi copywriting. Kalau bangun tim, baca dong. Ayo, mampus kan? Ayo, balikin lagi sama apa? Baca Facebook, gimana cara Facebook? Gara-gara Facebook. Teknik closing, 30 hari jalan-jalan. Ayo, nah, semua udah ada solusinya. Cuman kenapa? Ya? Nah, ini perlu yang kita gali, teman-teman. Kita gali, dan semuanya berawal dari sebuah kesadaran bahwa ini semua adalah sifatnya non teknis. Baik lagi masalah tim, teman-teman. Ada satu mindset besar yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, dalam diri teman-teman semua. Ya sering saya katakan juga di saat seminar atau workshop, gitu kan. Nah ini prinsipnya. To multiply, ya. Jadi kita itu sebenarnya pada saat membangun tim. Nah ini bersyukur teman-teman. Ketika Mas Bams, Kang Rizal mengubah sistem, prinsip ini sekarang berlaku, divide to multiply, ya, membagikan untuk bisa melipat gandakan penjualan. Dulu tidak ada, ketika itu satu layer doang, itu nggak bisa dibagi gitu. Ada tuh sub-reseller, 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 nggak bagus. Nah ini prinsip utamanya kita sekarang kenapa bangun tim. Jadi kenapa kan bangun tim, alasan besar itu adalah di sini. Kita pengen membagikan keuntungan dengan mereka, dan itu melipat gandakan penjualan kita. Ya. Tapi ini lagi-lagi tergantung cara kondisi Anda.
Ini bicara penting nggak penting, ya. Nah, contoh simulasi saya kalau kata teman-teman itu, sekarang ini distributor, ini agent, ini reseller. Nah, Anda sesuaikan dengan istilah masing-masing ya. Ini end user. Ada gaya jualan itu gini, si distributor jualan ke agent, si agent jualan ke user, ke reseller ke end user. Ada yang begini, distributor jualan ke reseller ke end user. Ada yang begini, distributor ke end user. Mana yang benar? 1, 2, atau 3? Ayo, mana yang benar? Ayo jawab. Mana yang benar? Tergantung value-nya ya. Gimana? Kapan pada saat satu? Oke, ini manfaat, misalkan membangun tim, lakukan nomor 1, betul? Ingin naikin omset, lakukan nomor 1. Kapan nomor 2, Mas? Kapan nomor 3? Nah, pas butuh duit, nomor 3, betul? Nah, jadi hal kayak gitu jadi penting gitu loh. Jadi tolong waktu itu di lapangan tuh selama ini diikat sama sistem ya. Misalkan, oh iya boleh ya, oke udah. Makanya mungkin lanjut tuh, kan kalau musim begini boleh nggak? Nah, nanti mengirimkan kayak begini nih. Gue butuh duit. Makanya saya bilang, pada saat Putri Amir atau sudah terkena sepakat masih banyak utang belum pada lunas, saya bilang, kamu nggak apa-apa distributor kita secara dulu aja. Kalau memang bahasa buku end user, katakanlah kamu bahasa buku end user langsung, rekrutnya reseller aja. Karena bagian rada lumayan. Nanti kalau memang sudah katakan utang lunas dan semuanya beres, kamu mulai bantu agenmu. Jadi ordernya tuh si ini ke sini, ini ke sini gitu. Pasti profitmu tipis. Tapi salesmu naik. Ini yang saya lakukan ke Ibrahim. Pada saat Ibrahim naikin sales sampai sekian M gitu kan setiap bulan, itu naikin dengan cara naikin agent. Omset naik, tapi profit jadi kecil. Sebagai owner saya jadi kecil. Tapi value saya bukan hanya sekedar profit tadi yang kata Mas bilang. Cukupan manfaat buat si reseller sama si agent udah naikin. Clear ya? Nah hal kayak gitu perlu Anda pegang. Oh jadi gua tuh sebenarnya sekarang di bulan store kenapa gua di VIP? Perlu nggak sih gua jadi partner? Jangan gua direct aja bisa gitu ya? Terserah. Gak ada yang benar, gak ada yang salah. Ada punya cara masing-masing. Ada orang yang punya tuh gede itu lewat si agent atau lewat end user langsung gitu kan? Ya. Bahkan akhir-akhir ini saya menemukan pola baru di biar gitu ya. Saya melihat ini kenapa ya kok 3 orang ini semua di atas gitu kan? Ternyata polanya adalah pada saat dia punya 2 akun, bukan 2 akun maksudnya tuh dia punya 2 tempat, salesnya jadi gede. Misalkan Aryani Pratiwi ada namanya Tiwi ada di biar itu. Dia tuh domisili di Surabaya, tapi keluarga dia kebanyakan itu di Lombok. Jadi kan marketnya 2, benar nggak? Marketnya kan 2. Kalau secara offline dia jadi 2 gitu. Sama kayak misalkan Putri, orang Purwokerto dan orang Jakarta. Jadi 2. Maka saya bilang ke Amir, ketika yang dibawa tuh, lu kalau misalkan ada duit, katakan rekrut aja orang tuh di sana, di daerah Boyolali atau di daerah manapun itu. Nah, di situ secara drone kamu mau secara offline, kamu mau nyasar tuh di daerah sana, pastikan mereka belinya ke kamu. Karena orang nggak terkendala dengan ongkir, saya bilang. Ya juga ya kan, hal seperti itu jadi strategi. Ya. Nah, dengan adanya perubahan sistem di Billionaire Store gitu kan, teman-teman sekarang saya kan pusat masih jualan nggak? Masih jualan nggak? Kalau misalkan sudah tidak, itu luasan buat kalian. Kalau masih, nah ini berarti kan PR besar. Dan itu yang saya sebut dengan unspoken reason. Ya bahasa saya itu ya, ada alasan-alasan yang tidak terungkap dari tim penjualan. Pertama, yang berhubungan dengan bisnis model. Kalian jarang mengkritisi ini, karena kalian gak enak sama atasan, benar ya? Padahal ngomong aja itu ngapain sih Dewa jualan? Gitu. Gua saingan sama Dewa dong, gitu kan? Itu jarang terungkap. Padahal ini sebenarnya bisa jadi dalam hati Anda ada, gitu. Benar ya? Apa maksudnya bisnis model tadi? Bilang store book launching, jualan langsung kayak justru ada juga jualan, kan jadi 2 kaki kan? Akhirnya 2 kaki kan? Akhirnya ya saingan gua pusat, tapi sudah banyak, gitu kan? Gua punya pelanggan, nanti pelanggannya dari Purwokerto pusat, makin aja baper besar, ini hilang. Akhirnya ini gak berkembang besar, ini juga lambat. Jadi awal jadi tim mengarang musik masih sudah emang jadi kan itu donana gitu kan? Maka saya bilang ke Kang Reza, putuskan salah satu, mau pakai pusat sekalian,
Ini gaya-gaya misalkan kayak vanilla gitu kan, yang memang endorsernya kuat, kayak Zarina baru, Evil Light gitu kan, atau misalkan baru penting kayak biar kosmetik, kita merasa gak jualan. Akhirnya memutuskan tim aja kan, ya sudah ini fokus di sini. Yang dilakukan pusat semuanya adalah support ke pasukan yang ada di VIP dan BPP. Selesai. Nggak ada lagi jualan-jualan ke pusat, langsung kayak bisa gitu kan. Semuanya lewat kalian. Nah, ini yang pertama. Kedua, yang sering kali tidak terungkap adalah marketing plan. Benar ya? Pertanyaannya, gua kalau misalkan jadi VIP, kudu ngejual berapa pieces supaya bisa dapetin net profit 100 juta. Udah gitu belum? Berapa? Elis berapa gitu? Supaya dapat net profit 100 juta, dijual berapa pieces? Apakah mungkin? Nah, itu kan menjadi sebuah pemikiran. Betul? Apalagi sebenarnya apa kalau pas saat saya mau meeting misalnya di Bandung, pada saat mereka ngumpul dengan satu sama lain, tim mereka satu sama lain itu semua adalah kompetitor. Dinosaur, Saleh Hijab, gitu kan, kayak Indonesia, Dewa Snack, gitu, sudah dia semua kompetitor masukannya kan. Di sini nanti, di sini akan ada di sini atau apa lihat kan, ya kan? Nah ini kan dulu kan. Nah maka tugas kita adalah sebagai pusat marketing plan-nya kayak gimana. Nah itu pastikan kalian memang benar-benar udah fit, aku suka. Kalau enggak kritis terus. Karena kalau misalnya itu belum terjawab, nanti akan energinya gak akan keluar. Benar nggak sih? Maka saya bilang sebuah sistem itu sebisa mungkin itu saklek, ya saklek sistem karena yang namanya sistemnya saklek kan. Nanti kan fleksibelnya kapan pada saat dibuat. Nah pas saat gini itu nanya apa yang kurang oh gini, akhirnya kita bawa ke pagi oh berarti kalau misalnya begini, nanti kalau ada agent yang distributor, kalau ada biaya yang jadi kayak apa gitu kan? Nah itu silakan dipikirkan di dapur. Ya maka penting menjawab teman-teman pertanyaan ini. Nah kalau di sini masih bermasalah nanti. Ya, meskipun udah ada gini kayak kita teman-teman pulang dari sini masih ngeganjel loh. Iya kan Wisma Ganjel ya asal kurang gitu. Iya, bukan penting mainnya ada kurang, penting ngobrol ada gitu sih. Dan sampaikan ke Kang Baus, Kang Riza dan teman-teman semua. Ketiga, yang seringkali tidak terungkap gitu ya, tentang bisnis leader. Leader itu entah itu founder, co-founder, CEO, atau manager dan segala macam. Wah gak demen sama dia. Gua gak demen sama orang ini, dia udah gak demen pak. Itu udah kalau udah gak demen sama orang, lu segimana nawarin bagus pun tetap gak suka gitu. Baik maksudnya? Ini karena gak terungkap. Maka pastikan kita PR kita di pusat adalah membuat kita tuh benar-benar support kamu totalitas dan kita memang menjadi orang memang apa ya ibaratnya mendengarkan kamu seutuhnya gitu. Ya. Maka apapun keluar kamu, aku dengarkan. Aku tidak akan mencaci balik. Aku dengarkan kamu. Gitu. Nah itu pastikan disukai sama Anda, sama kalian. Ini PR pusat. Nah kalian pastikan apa yang membuat Anda itu tidak suka sama pusat. Ngomong gitu. Ya, ngomong sampaikan supaya nanti ininya beres. Keempat, corporate culture. Budaya. Jadi gini, jangan pernah minta misalkan culture kita ini misalkan giving misalkan gitu ya, giving tentang memberi gitu kan. Tuh, kitanya sendiri jangan memberi gitu. Lihat saya, culture yang bagus itu di show bukan di tell. Jadi misalnya kalau teman-teman sekarang pengen lihat kok, mungkin terutama masih yang mungkin ngalamin dua alam gitu kan. Ini kok biar itu geraknya begitu ya. Karena kami show, bukan tell. Jadi kayak ngomong sedekah, kami sedekah gitu. Kalau mengungkapkan, ayo sedekah gitu. Nah ini PR buat pusat nanti. Nah teman-teman, culture-nya kayak apa? Jangan sampai gini, oh iya nih, asal tekannya di benar semua bisa jadi cerminan dari pusat. Tugas Anda sebagai orang yang ada di bawah, dalam artian ini tubuh Anda nih, kan? Ingetin, boy, gitu kan? Kamu gini-gini, ngomong. Dan sebagai pusat, nggak boleh apa. Sebagai Anda, hak Anda untuk bisa memberikan masukan dan kritikan. Clear ya? Nah ini tentang unspoken reason-nya. Satu lagi teman-teman yang mungkin juga tidak terungkap adalah natural product. Kan ada berat nih jualan buku gitu kan. Setiap ada produk baru gitu kan kita harus mendalami produk yang baru lagi gitu kan. Terus juga pada saat nanti ada produk baru yang lama kadang ganti jual gitu. Pada saat Anda jualan produk makanan, repeat ordernya tinggi ya. Jualan misalkan kosmetik jualan tinggi, repeat order tinggi. Ini mah ada gimana gitu.
Nah, maka tugas perusahaan menyiapkan produk-produk yang lain. Misalkan, oh ini nanti begini. Nah, itu berhubungan dengan nanti marketing plan, semua ada dengan. Nah, ini nanti PR-nya Mas Bams dan Anisdal untuk bisa dievaluasi secara besar. Nah, kenapa saya sampaikan ini ke teman-teman semua yang ada di VIP? Supaya teman-teman itu tahu bahwa hak kalian itu bisa ngasih masukan gitu. Ya. Karena bagaimanapun dihadirkan katakanlah trainer sejago apapun ngomongin sales team gitu kan, kalau ininya gak beres Pak transportannya, ya tentu aja keluarnya biasa aja gitu. Bener kan? Bener gak? Yang saya ngomongin bener gak sih? Bener gak? Atau ya juga sih, bener kan? Saking aspokannya gitu, antop gitu, tidak terceritakan gitu. Nah, teman-teman semua maka kedepannya adalah lagi-lagi ya, bro sebuah mindsetnya satu. Kalau saya kan mindsetnya gimana sih? Business is about ya, leader. Nah ini mindsetnya. Ini gak hanya berlaku di kalian sebagai VIP, berlaku di semuanya. Ya, saya melihat kalian itu adalah misalkan kalian itu adalah cermin. Saya bisa melihat kalian, oh berarti ini Kang Bam sebenarnya begini. Oh Kang Bam bisa jadi karena Rizalnya begini. Itu bisa demikian, Pak. Ya, bisa demikian karena leader, sebut leader, gitu kan? Dan itu pasti ada dalam perusahaan. Kenapa Mas Mirza tidak ada? Kenapa saya tidak ada? Kami tidak tiap hari dengan kalian. Ya, jadi memang perlu apa ya, orang-orang memang fokus di situ dalam arti ngurusin perusahaannya. Nah, maka pada saat Anda salah, pada saat reseller Anda salah, gitu ya, jangan pernah salahin dia. Dan balik lagi ke mindsetnya. Apa tadi job desk reseller? Belum, dan bikin komplain. Nah, Kang, iya Kang, gimana ya belum? Kalau memang nggak sanggup, kok usah bikin reseller. Masa misalnya ada yang nanya kan gimana cara bikin reseller loyal gitu kan? Kalau memang pengen loyal, gak usah dibikin. Kalau gak mau pusing, gak usah bikin reseller. Ada kawan saya, Kiki Mangrove, sekarang udah jualan buku deh. Gimana jualannya? Saya bilang, ya kan saya mau jualannya end user, direct end user gitu kan. Terus kenapa end user? Pusing, ngurusin orang, banyak drama gak boleh. Kan ngurusin hebat, apalah, mumpet gue ngurusin pribadi yang pusing gitu kan. Urusan pribadi kan, ini urusan saya ada yang curhat, yang apalah gitu. Bener gak? Restoran Anda sering kayak gitu kan, ngomongin salesnya cuma 5, curhatnya pas minggu gitu. Ya, itu manusia, kalau memang gak sanggup begitu, gue usah bikin sistem restoran. Itu kan kayak restoran begitu ya, kayak sakit tapi bener gitu. Ya, maka bisa sebut leader. Nah, lagi berhubungan dengan ini barusan, mereka they are a human. Mereka itu manusia. Nah, maka sebenarnya tugas kalian sebagai VIP, kalau misalnya harus milih ya, jangan belajarnya itu bukan ilmu-ilmu kayak operating, storytelling ataupun misalkan hal-hal kayak begitu, bukan. Tugas kalian kalau sebagai orang memang leader di timnya, gitu kan, yang kalian harus pelajari ilmu tentang manusianya, ilmu tentang persuasi, hipnotik, NLP, komunikasi, ilmu tentang empati sama orang, gitu kan, gimana cara mendengar yang baik, gitu kan. Itu yang kayak begitu harus dipelajari. Karena tiap orang beda-beda. Ada orang pada saat kamu menantang, target kamu berapa Bu? Saya target sebulan 10 juta. 10 juta doang. Ini gue sih di reseller di stop. Udah keluar aja. Gitu. Tuh ada yang baper, ada yang tertantang. Ada dua tipe orang. Ada saat ditantang itu dia makin termotivasi, ada yang demotivasi. Gitu kan? Ada yang semangatnya itu berasal dari dalam, ada yang berasal dari luar. Misalkan, ayo ngomong Dani, ayo Dan. Masa kamu proses cuma gitu doang Dan? Dan bapak kamu sekarang kan pengen itu tuh. Ternyata dia orangnya berasal dari dalam, dari internal. Segimana saya nggak budak oke gitu kan? Ayo Dan dia terngefek ke dia. Jadi maksudnya itu dari segi cara motivasi, ada yang internal, ada eksternal. Termasuk ada yang karena me, ada karena saya, ada karena orang lain, others. Nah, ini ilmunya ada ilmu ini kayak gini nih. Maksudnya gimana? Ada orang ngomong misalkan, iya itu saya tuh pengen banget bisa membagikan orang lain, ngomongin orang lain dulu misalkan. Saya ngomong misalkan ke Mas masih tahu lah, saya baik muslim bermanfaat. Mas tuh kan baiknya juga, cerita orang lain. Ternyata tipe dia ada yang tentang me, bukan tentang orang lain. Gak efek omongan saya ini. Enggak saya? Nah saya Pak, sampai di Semarang itu saya mapping Pak, 20 orang itu ya. Oke, ini Wendah tipe ini dikomporin, ini tipe Ibrahim dikomporin. Ini kalau dikomporin dengan itu, ini dijapri, ini dimotivasi, ini dijagokan gitu. Sampai gitu betul. Wah ini gak bisa dimotivasi malah ini orang kan.
mesti dijatuhin, ditantang. Ya. Ini ngomongnya gaya bahasa harus orang lain. Ini ngomongnya tentang sedekah. Ini ngomongnya tentang prestasi pribadi. Ada kayak gitu, siapa sih detail itu? Ada orang yang bangga ketika aku salut sama kamu, Mbak, kalau kamu Mbak. Pasti enggak, itu ada yang lain, Pak. Ada yang dikit nggak ngefek, ya saatnya kan, ya. Emang bukan itu gitu. Nah, maka tugas kalian adalah pelajari ilmu kayak begini. Nah, ini PR-nya Kambal nanti bikin kurikulum yang bisa membuat, mendetek, memprofiling teman-teman manusia semua ini gitu. Proses yang ada di bawahnya. Ya. Yang ketiga, MSN-nya adalah growing or dying. Kalau bahasa saya, kalau diganti ya, bina atau binasakan. Sudah. Terus pokoknya jadiin sampai benar jadi, kalau enggak mati sekalian. Gak usah setengah-setengah lah gitu kan. Makanya kalau bahasa saya, itu distributor atau apaan gitu. Mister amat selalu kayak Sherlock gitu. Enggak gitu. Nah ini makanan yang baper, langsung dia udah mana sana gitu. Karena udah di framing, orang yang aku bina adalah orang yang jago jualan. Bukan orang yang punya perasaan dominan gitu. Berhubung mereka wanita ya. Itu nanti tugasnya menenteram kayaknya tugas Mas Beda sama Pak Erlin. Tapi tugasnya mampus mereka Indonesia, wah dari 10 pieces sampai 10.000 pieces itu tugas saya. Tapi gimana cara dia loyal dalam tekanan saya, tugas orang lain. Ya, nah itu yang perlu kita tanamkan dalam mindset kita dalam bangun tim. Jika kalian semua leader di sini dan kalian tahu bahwa yang ada di bawah kalian adalah human manusia, jangan diperlakukan seperti robot. Yang misalkan ingetin tanggal jam sekian posting apa itu robot banget ya. Ada mungkin awalnya niatnya bagus, intensinya bagus gitu, supaya mereka komitmen konsisten gitu ya. Hidup kita nggak begitu Pak. Ya, ada yang pada saat kita ngajadwalin jam 1 sampai jam 3 misalnya kita di kantor, tiba-tiba ada tamu datang, hai gimana? Tiba-tiba ada, wah nggak bisa, udah sefleksibel mungkin. Maka ada sebuah hukum yang saya katakan, barang siapa yang paling fleksibel terhadap apapun, mereka yang akan menang dalam hal itu. Nah, sebetulnya dalam hal tadinya. Jadi jangan dibuat kayak misalkan nanti teman-teman jam segini nanti pusing ini ya. Udah yang penting kita clear si Akang ini hobinya dimotivasi, si emasnya ini hobinya diingetin ibadah gitu kan. Udah clear, udah setting dalam diri itu. Oh ini orang yang ngomong kayak ini, japri ke grup puji gitu kan. Ada orang dipuji, ada yang motivasi, ada yang memang perlu dipantang, ada yang perlu dipermalukan gitu. Ya, nah kayak begitu. Nah Anda maka tiga maksudnya perlu ditanamkan dalam diri masing-masing. Sehingga pada ini nanti pada saat pimpinan tim, nah kalau saya sering lima gini lah ya, gambarannya tuh ini orang-orang yang fokus, ini yang nggak fokus. Maksudnya fokus tuh dia jualan cuma di bidang store doang. Sekarang saya nanya, siapa di sini yang cuma di bidang store doang? Nggak ada? Ada ya? Hampir semuanya itu berada di posisi nggak fokus, betul ya? Dalam artian nggak cuma satu, benar ya? Oke, yang kedua ada yang militan. Ada yang jago jualan. Apa maksudnya militan? Apa yang maksudnya militan itu adalah pokoknya kalau ada masalah di bidang store, di hal apapun gue ngebela. Pokoknya sampai sebegitunya. Kalau jago jualan gimana? Yang dia itu yang memang jago jualannya. Walaupun bisa jadi sebaliknya nggak militan. Anak imas tuh dia orang-orang jago jualan, tapi nggak militan. Dia apa dikit dia geser ke yang lain. Dia loyal sama duit. Betul? Bukan loyal sama yang namanya perusahaan, betul ya? Nah, orang-orang, gimana kamu ciptakan orang-orang yang memang militan fokus gitu kan dalam militan ini dulu deh. Militan nggak fokus. Orang-orang yang nggak fokus tapi militan, gimana caranya? Nah di sini perlu personal touch atau sifatnya itu emosional. Dalam kondisi misalkan biar dia nggak fokus tapi kita sentuh mereka sebagai sentuhan personal atau emosional, kita selalu dia militan terus-terusan. Ya, Rasul tim yang ada di bawah Anda nih, lihat aja profiling ini orang, oh betul semua dijual ya. Nah, minimal Anda personal touch dapat. Jadi dia apapun yang dibilang dia bakal bela kita. Apa sifatnya emosional? Apa sifatnya emosional? Ajak makan bareng, ajak nonton, ya, puji dia, tepuk dia. Ada saat ada masalah, dengerin curhatnya, bantu dan segala macam. Itu yang sifatnya emosional. Nah, yang kedua, yang jago jualan, tapi nggak fokus. Nah, ini kasih reward atau bonus. Udah, orang kayak gitu kasih lihat bonusnya sering-sering. Ya, gimana supaya dia makin jago jualan walaupun nggak fokus, sudah kasih reward dan bonus sering-sering. Ya, nah ini saya tahu kalian bonusnya ada di mana dan tim kalian ada di mana.
jago jualan dan fokus. Nah ini kasih challenge yang membuat dia akhirnya tidak ada waktu memikirkan yang lain selain di bulan restoran. Ngerti? Wah ada lagi, belum ada lagi kan? Dia mau gimana mau geser ke yang lain kan? Benar kan? Nah berarti tugas pusat launching terus setiap bulan, apa program apa lagi? Wah ini bikin gitu. Bikin challenge sedetail mungkin, sekeren mungkin, segila mungkin. Gimana menjadikan orang-orang yang militan fokus? Nah ini tantangan culture. Udah fokus militan lah. Wah itu harus ciptain culture. Apa bedanya culture sama personal emosional? Kalau personal emosional itu sebenarnya personal dia doang. Kalau ada culture, adanya dia di situ itu menunjukkan, oh si Mas ini punya dinosaur gitu deh. Itu cerminan dari dinosaur ke Alistair gitu kan. Udah kayak gitu. Ya. Nah ini teman-teman nanti pada saat prakteknya di lapangan, cek mapping dulu titik gua ada di mana. Termasuk dari kalian. Gua sekarang posisinya misalkan di musik gak fokus, tapi misalkan kalau aku orang yang militan, jadi aku perlu juga jualan. Berarti ini dilakukan sama pusat, ininya juga dibikin sama pusat. Termasuk kalian ke bawahnya, gitu kan? Kalau misalkan, wah gue pengen mulai fokus, ciptakan culture, ya, juga bikin challenge yang gila, segila mungkin. Nah, yang saya lakukan ketika itu pada saat bangun Sparta adalah bikin challenge, karena saya langsung pengen mereka fokus dan jago jualan, dan saya nggak pernah ngomong mereka harus fokus ya. Karena ingat, ini is not about talent show, kan? Saya nggak mau ngomong-ngomong nanti malah berbalik senjata ke sayanya, dunia yang gak fokus. Tapi dengan adanya program itu membuat dia gak ada waktu untuk bikin yang lain. Ya, nah challenge-nya ketika itu adalah RP 400 juta per 4 bulan. Ketika itu belanja ya, ini belanja pusat. Dimana pada saat itu ya, yang mencapai 400 juta itu dari ratusan orang itu paling cuma 10 orangan, sisanya nggak ada, nggak tembus maksudnya. Loh kamu berani namanya gue challenge, clear? Jadi jangan sampai bikin challenge yang memang kalian sendiri semua tercapai kok. Lo ngapain buat challenge? Kebayang ya? Nah ini bisa dilakukan sama Kang Baus nanti, atau sama kalian sendiri menargetkan diri sendiri. Ya, awal-awal mungkin perlu ditargetkan sama pusat. Oke, pokoknya bulan depan Januari sampai bulan April misalnya, atau bulan Mei misalnya, atau bulan Maret, teman-teman yang tembus belanja misalkan, katakanlah sebulannya itu dengan sebulan lah, 3 bulannya itu tembus di angka 50 juta. Nah kasih benefit apa tuh yang lain? Ya, kalau benefit di saya kan kayak misalkan ada yang namanya satu grup khusus sama saya langsung. Apalagi bisa misalkan workshop dengan bayar HPP-nya saja. Ibaratnya itu kalau di luar doang bayar 60 juta gitu workshop. Nah kalian enggak bisa langsung akses secara cuma-cuma gitu, ya. Dan seterusnya. Nah, ini challenge-nya diberlakukan. Sparta yang kedua naik 500 juta per periode, ya kan? Sorry, 400 lagi. Yang ketiga naik 500. Nah besok yang kelima, periode kelima. Saya naikin 1 miliar per 4 bulan. Belanja, bukan omset. Ya kalau omset udah pasti di atas. Kayak sekarang Putri sebulan belanjanya di atas 1 M. Ya omsetnya dihitung, lebih dihitung dari itu gitu. Clear ya? Nah nanti dari sini mau bakal kelihatan dari kalian tuh. Masya juga. Ada yang tertantang, ada yang udah jadi. Nah ini kelihatan. Nah ketika bikin challenge maka kita akan menyaring orang-orang yang memang bermindset growth, ada yang memang fixed mindset. Yang fixed mindset maka siap-siap mundur. Yang growth mindset sih, wah aku bisa kok gitu kan. Semua di Indonesia sekarang pengusaha rata-rata ibaratnya orang-orang sekarang yang mereka jualan itu market gua semua. Anda masuk pasar Balubur, Batas gitu kan, itu kan tukang jualan apa ya? Asli ratakan semua minimal mereka punya jago jualan satu gitu. Itu udah jangan habis udah, itu kan market kita semua kan. Yang di BIP apalagi, yang jualan lah semua market yang jualan itu market kita. Yang ini kenapa itu cuma 1.000 atau cuma 10 gitu? Nah, yang salah siapa? Ya kita yang salah ya. Nah, balik lagi ke masalah apa namanya? Masalah sebuah mindset. Sering saya ungkapkan juga di buku Jim Collins itu kan, bahwa produk yang bagus ya, di tangan orang yang tidak tepat bisa melempem. Sekali ya, produknya bagus nih, bukunya bagus ini gitu kan, tapi di tangannya nggak tepat, dia melempem. Termasuk sebaliknya, produk yang jelek
di tangan yang tepat bisa meledak. Nah pastikan kalian yang ada di sini di VIP itu orang yang tepat. Jadi buku apapun, katakanlah Fadel galos ini produk apaan misalnya gitu ya, misalkan sebegitunya pun itu bisa meledak. Clear ya? Itu dari set apa? Kalau yang bagus, wah ini udah QC udah bagus, lolos nih, launching, udah launching tuh, wah jeder, target 1000, saya launching 100.000 pieces, saya launching 30.000 pieces, dan seterusnya. Ya. Nah yang sekarang sudah kita rasakan, kalau di biar ibaratnya kalau kita ngetek ke belakang, dulu launching cuma 5.000 pieces, 4.000 pieces gitu kan, sekarang udah launching 30.000 pieces sekali produk baru ya. Nah sekarang kemarin 20.000 pieces lebih 200.000, itu pun kenapa segitu gak nyampe 50.000 karena produknya gak ada gitu. Bukan karena gak mau jualan, karena stoknya habis gitu. Nah jadi nanti pastikan pada saat ada buku baru misalkan, bukunya tentang buku siapapun gitu kan, buku siapapun, target berapa? Saya tanya, berapa target? 1.000, saya berapa? 1.500, 2.000, di list sama kita. Di total VIP doang 30.000 gitu kan. Udah, ngomong ke pusat cetak segini. Harus berani ngeberesin kok. Nah tugas pusat lagi kalian semua. Kalau gak dijerai gak bisa, berarti ada yang masalah di kitanya, di kaliannya. Karena kalau apa yang kalian katakan, pegang sama kita buat kejar. Ya, kayak kemarin kita bikin target, makanya sekian M dari mereka juga. Gue bakal kejar, awas seluruhnya, lo kemanapun gue kejar gitu. Karena itu teruhan dari kamu gitu. Ya. Nah, karena begitu, akhirnya balik lagi kalau ke email sebelumnya, gak ada waktu buat mereka yang gak fokus. Gue di sini aja merasa kurang waktunya gitu loh maksudnya. Asal, wah gila, ya kamu masuk tuh, iya bang siap, wah kan. Jadi mereka udah ngerti, ini kita gak usah bahas lagi tentang why-nya. Gak usah bahas tentang kenapa gue berjuang, kenapa akhirnya gue harus mati-matian ngejar profit sebanyak mungkin. Itu udah clear semua tuh, ranah kayak gitu udah beres. Dan gak usah dibahas lagi gitu maksudnya. Udah hatam lah itu, kenapa kita harus kaya, kenapa kita harus punya mental yang mental kaya, berbaginya banyak, itu udah beres. Sekarang how to gue ngejar profit sebulan 100 juta gitu. Di biaya sanggup gak gitu. Dan harus sanggup jawabannya. Nah gimana caranya? Semua ngobrolnya bareng-bareng ya. Berarti kalau misalkan 100 juta itu butuh ada penjualan buku sekian, nanti begini-begini. Maka dari situ Anda bisa melihat bahwa wah kalau gini ceritanya Bill Russell adalah masa depan saya. Gue bakal bangun website, misalkan apa store, terserah namanya gue apa, tapi yang pasti gue ngambil di Bill Russell semua. Sistemnya apa yang pokoknya ini semua di Bill Russell. Karena keberadaan gue di sini itu bisa mencapai mimpi gue. Sebulan bisa nyampe 200 juta, 300 juta, dan ini vendornya gitu dari Bill Russell. Kebayang ya teman-teman ya? Nah maka teman-teman semua balik lagi, semuanya berawal dari mindset teman-teman ya. It's not about teknis ya, bukan tentang teknis lagi, tapi tentang hal ini semua. Bagaimana teman-teman bisa apa ya, membangkitkan rasa sakit yang tertidur dalam diri, kalau bahasanya sampai Robin ibaratnya, gua bisa kok gitu. Sebuah beban ya tersendiri. Ini nggak tahu dikatakan beban atau tidak ya. Perusahaan edukasi bisnis, masa kita sendiri jago jualannya, benar nggak sih? Nah, itu kan tantangan. Apakah itu dijadikan sebagai beban? Atau oke, membuktikan. Apa membuktikan? Sebulan one net profit minimal 30 juta. Pokoknya kalau misalnya belum terus juga datang ke BAMS, Kang, kenapa ya saya masih 35 juta dulu nih mentok? Nanti dia support lagi, gini, nah itu terus segala bukan. Ya, itu yang saya lakukan tiap hari, bro. Hari ini omset pusat di BIR yang 98 miliar. Padahal 2 triliun lu masih 5 miliar setahun. Ayo, gimana cerita? 2 triliun, 5 miliar setahun, bro. Sekarang udah hampir 100 miliar setahun. Itu gimana? 2 tahun loh itu. Karena tadi kami menumbuhkan tim-timnya. Kenapa kami menumbuhkan timnya? Kami meyakini ketika tim tumbuh, customer tumbuh, perusahaan tumbuh, semuanya tumbuh. Nah, sama kayak kalian ada di sini. Bukan tanpa alasan Allah tiba-tiba kumpulkan kalian yang nggak banyak. Dan Sparta jumlah cuma 21, ini berapa orang total? Berapa orang? Kayaknya sama ya, 20-an kan? 20 kan? Sama, Sparta itu totalnya 21 orang. Jika lo misalkan teman-teman masih menduplikat, ya itu lakukan menduplikat. Tentu bakal beda dari segi tadi. Nah, yang semoga tadi. Ini tugasnya Bang sama Kalisa nanti. Oh iya benar, bedanya adalah dari segi katakanlah yang pertama culture, kedua dari segi natural product, gimana menciptakan supaya mereka itu terus repeat ya. Nah ini
Ini bakal beda di sini. Nah, kita udah ngumpul lagi nih, oh misalkan kalau gue pengen dapat 1 triliun setahun, makanya gini ya, udah dipikirin tuh. Nah, teman-teman tuh, bayar gak sih sekarang pengamatan masing-masing, sebulan itu udah 100 juta. Juta sedekah tuh tiap Jumat itu, si Jum itu, bukan lagi 10 pieces, 1000 pieces. 1000 pieces berarti kalau tahu berapa? 1000 dikali 10.000, 10 juta kan? Ya kalau saya, sebulan berarti ya total 40 juta. Itu buat Jumatnya doang. Pagi-paginya ngantokin ke sholat Jumat, sholat subuh tuh 100.000 aslinya. Udah lagi 10.000, bukan lagi 1.000 gitu. Nah itu yang kayak begitu saya sudah clear. Biasa dia ngomongin motivasi kayak gitu lagi. Udah beres lah kayak gitu. Sekarang gimana caranya? Gue di Billionaire Store itu bisa benar-benar mencetak bilioner sesungguhnya. Ya, nggak apa-apa. Gue cuma sekedar jadi wasilahnya mereka. Tapi gue menciptakan banyak bilioner. Ibaratnya mereka sekarang, ya saya di Billionaire Boss itu kan di workshop produk Mas Dynamic. Kenapa waiting list ini nyampe 300 lebih, yang udah transfer 110, ngantri 300 lagi. Kenapa orang kok rame gitu? Bayar 7 juta loh gitu. Karena mereka melihat dampak sebelumnya. Kalau saya baper Pak, ada kalau tahu kisahnya Billionaire Boss, PLD 1 itu pembicaranya berdua. Itu komplainnya tinggi banget. Karena dia mengkomplainkan pembicara sebelahnya gitu. Oh ini kamu, waduh. Saya saat nanya servis mindset gitu kan, wah ini gimana, tutup aja kali ya program workshop ini gitu. Tapi saya punya keyakinan bahwa, wah ini peluang, saya bilang. Ini belum ada di Indonesia, ngomongin produk launching. Yaudah kita bikin gede. Akhirnya yang kedua meledak dengan adanya testimoni, ini masih testimoni dan segala macam. Kerasnya yang ketiga sekarang, 100 kursi udah keamanin, 300 orang waiting list. 1 kali workshop, 300 kali 8 juta, itu untuk workshopnya berapa kali? 1 kali workshop. Nah, ini sekarang kebayang teman-teman di Billionaire ada buku baru bulan depan di Januari apa? Apalagi seingat saya sih bulan Januari sampai Desember sudah diplot bukunya apa aja. Karena udah presentasi Mas Fadil, Kang Fadil tulisnya. Januari buku apa? Gua kejar sebulan gua doang. 1000 saya doang. 1000 saya doang. Orang-orang mulai berpikir kamu gila, gitu. Emang, gitu. Nah, iya Pak, emang gua gila, gitu. Lo ingat, itu udah pasti Pak. Konsekuensi pada saat kita ngomongin angka gede pasti dicap gila. Itu udah pasti tuh. Minimal sama istri sendiri, gitu. Sama-sama istri sendiri. Ayah teh kunaon, mesti Bandung jadi kieu, gitu. Itu ayah. Wah, nggak bisa, gitu. Sadar atau ya kemarin yang 10 kan itu ada yang 1.000, gitu. Ah, mulai bisikan siapa selalu ada di mana-mana, kan? Kalau udah pindah, wah. Nah itu udah lah, bisa 1.000 sendirian. Nah tinggal nanti caranya gimana? Biasanya fleksibilitas ngalir pada saat akar udah besar. Kenapa kita sekarang kok stagnan? Nah ini tadi bicara masalah kenapa kok nggak loyal dan segala macam. Kenapa orang stagnan? Kenapa salesnya stagnan orang? Gitu aja sama lagi. Ah itu yang jadi masalah besar. Dia merasa dadanya nyaman. Merasa itu yang bahaya, merasa nyaman, merasa hebat, udah. Eli itu merasa pertama kali, itu berapa? Lumayan kan berapa? 2-3 M sebulan. Gitu doang, marah sama. Segitu doang. Kamu udah gede kan? Apaan dikit gitu doang? Malah apaan? Bosan gue nanti kayak gitu doang gitu. Asam bukan gitu. Wah, langsung sekarang kan 110 ya. Lain maksudnya ya. Jadi jangan merasa puas kayak, udah cukup 100 juta juga, udah cukup 100 sales juga gitu. Oh enggak, pokoknya saya tunggu 10.000 sendirian lah, cerita sama orang tuh nyata gue gila lah, sendirian. Itu sama kayak proses dimana pada saat saya jualan affiliate. Ya, sama mungkin kayak ngomong saya sekarang kayak kesan itu kayak, ya gitu kan mungkin gitu loh. Saya tuh tukang jualan juga, gitu, kayak Anda. Saya jualan affiliate terus ya 23 kali saya jualan, ya. Dan tahun itu juara semuanya gitu. Itu kok bisa? Karena orang lain yang jualan cuma 5-10, ngapain jualan cuma gitu dong? Wajib deh, 300 sales gitu kan. Kalau komisi langsung 100 juta gitu. Nah itu gimana? Bangun personal branding, copywriting-nya itu kan fleksibel. Jadi mana? Ada yang nyinyir di belakang. Iya, tapi juara mulu ya, usia ada banyak, kan? Personal branding udah terbentuk, terus jauh gitu lah intinya, ayo. Benar tak? Kan kadang tukang komen gitu doang kan? Ya kerjanya begitu. Kenapa dia sekarang prestasinya nggak naik? Kenapa nggak bertumbuh? Karena salah satu jobdesknya adalah nyinyir. Dan belajar gitu loh maksudnya. Coba belajar. Ya, kenapa ya sih Elis itu tumbuh mulu kalau sih kan dia gede lah, susu tuh sama yang lain. Nah, dan lagi-lagi, masalah yang terbesar kalau misalkan kenapa aspek masalah di dalam internalnya ya?
Netral itu kalau masalah kalian ini 3 hal. Pertama itu mental block. Aduh Kang, kayak nggak bisa jualannya saya. Aduh gimana ya, saya tuh orang tua tuh semuanya PNS gitu kan. Bapak PNS, kakek PNS, ibu PNS, semuanya PNS di turunan gitu kan. Saya tiba-tiba jualan gitu. Apalagi saya kan berumah tangga kan nggak bisa, nggak mental block. Nggak pernah ngomong, Bu, ingat Bu, saya turunan ada 8 gitu kan. Saya bongkar gitu kan. Ibu bayarlah PNS gede, saya bongkar gitu, lewat bulan besar gitu. Mental block, kayak ngerasa nggak bisa gitu. Padahal bisa semuanya. Apa bedanya mental block sama limiting? Yang kedua limiting belief, lanjut. Mental block itu sebenarnya dia bisa, cuma kayak ada takut aja gitu. Saya dulu saya orang yang punya mental block ngomong di depan panggung, depan orang ribuan. Momen terbesar saya ngomong pada saat saya melepaskan semuanya, momen tahun 2013 berapa ya? Itu saya udah itu di trigger. Sekarang megang mic kadang nggak persiapan. Saya ngomongin sekarang tadi sebelum nggak persiapan. Megang sempat, nggak ada, bisa semua gitu. Di saat orang lain penelitian, public speaking itu ketakutan terbesar nomor 1 di dunia, gitu ya. Kan mental block kan, megang mic. Tadi naik opening makin, nggak jadi gila gitu. Dari Allah surat al-munafikun, anak Allah panas gitu kan. Wah, lumayan. Nah ini kan mental block semua kan. Jadi gara-gara dia takut, aja semua blank. Sama kayak jualan. Udah perlu jadi ngomong copywriting, overselling. Perasaan overselling begini, napas pusing kok jadi gila gitu kan. Itu semua mental block. Nah maka perlu nanti dari pusat tambah teman gimana pelatihan sama penghilangan mental block. Ya, kan yang paling sederhana mah mungkin kami udah sering pakai pensil, kalau pengging kan. Kalau ide jalan di atas api gitu kan. Nah, di atas api. Atau misalkan jalan di atas beling. Kan debus lain, perang gitu kan. Oh bisa gitu, bisa gitu. Atau misalkan matahin apa namanya? Kalau boleh itu mati panah kan pakai dia patah bisa gitu. Itu simulasi di lapangannya. Intinya adalah itu semua kekuatan pikiran. Pada saat kita misalkan apa namanya? Saya dulu termasuk orang takut hantu, Pak. Gak tahu sih, pocong sih gitu. Boy ini kan gitu aja. Sampai pada akhirnya itu kayak itu cuma sekedar ketakutan doang gitu. Dan makin kuat pada saat saya sudah sakit. Itu saya udah gak takut lagi tuh. Mau di samping udah meninggal, 3. Wah, lain Pak, gitu. Sudah dia Mas. Jadi kalau sekarang kayak film hantu apa yang aneh-aneh gitu kan. Kalian itu doang biasa. Kayak gak takut gitu terus ya. Nah itu makanya kayak gitu perlu Anda mencari tahu gimana cara menghilanginya. Ini ada ilmunya karena ini semuanya pikiran bawah sadar. Apa bedanya limiting belief? Limiting belief itu lebih kepada keyakinan. Nah, ini bicara masalah keyakinannya ini. Keyakinan yang memang membatasi bisa jadi sama dia. Kalau tadi ini bisa, ini sudah dicoba dan bisa. Kalau ini dia Anda belum nyoba. Karena Anda merasa belum bisa gitu aja. Bedanya itu. Limiting belief itu aduh. Kayak tadi misalkan kata Sekang Dewa, semua VIP di sini yang hadir setiap launching 1000 pieces. Pernah belum? Ayo. Pernah belum? Belum kan? Wah, nggak mungkin kan ya? Melakukan itu limiting belief. Kecuali yang sudah pernah, itu bisa jadi mental block. Tapi kan pernah, bisa juga ya. Nah, lebih menang kan limiting belief. Nah, limiting belief nanti berpengaruh sama tadi lingkungan kalian. Anda ngomong 1000 pieces, teman-teman ada yang di samping udah lupa motivasi lu baik banget sih kan. Ngomong gue syaitan dari semua. Wah. Nah itu sudah, ini pasti jadi masalah. Maka ngomong 1000 bisnis, misalkan setiap launching ada 20, berarti kan 20.000 bisnis keamankan gitu kan. Ini gimana caranya? Berarti kalau 10.000 bisnis, maka katakanlah kalau 1000 sales berarti di atasnya berapa nih? Listnya berapa? Misalkan 3.000. Kalau listnya 3.000 berarti waiting listnya berapa? Kalau misalnya dengan sekian berarti gue ngiklan teman gue harus berapa itu? Fleksibel ya kayak begini aja. Ingin kalau sih sekali launching 1000. Nah kalau belum tembus itu limiting belief. Itu hancurin, nggak bisa gitu kan. Makanya kalau saya di workshop strip handling, gaya kita tuh gaya melawan kesahilan. Naikin 10 kali lipat gitu. Kalau misalkan nulis target, misalkan nulis target sekarang ya, coba untuk tulis target. Berapa sales Anda sekali launching tulis gitu? Tulis di kertas. Kalau tulisnya masih kayak 100. Revisi. Ini pasti nulisnya biasa aja 100 ya. Kalau sampai kira-kira mungkin ini. Aduh gitu ya. Udah tulis aja. 1000 ya Allah gitu. Berat. Nah kalau pas udah ada berat, tolong fiksasi. Fix, saya sudah gitu kan. Kalau masih kayak nulis, disuruh gitu kan. 200.
Akhirnya terus gampang, diganti 300 gitu. Kalau udah mau 500, entah 500 kayaknya mungkin. Dan jangan pernah mengukur target kita itu dengan kondisi saat ini, Pak. Ini biasanya membatasi limiting belief. Misal gitu ya, 1000, entah 1000 list gue masih cuma 200, followers ada masih 5, kita semuanya akan pernah kumpul apa ya? Gak mungkin ini kalau misalkan 1000. Nah, jangan mengukur kondisi target dengan saat ini. Emang saya nulis pas ngomong 120 miliar, saya kebayang, gak kebayang, Pak. Karena nggak tahu kenapa ada faith gitu, iman tuh kayak 120 miliar. Pas tadi gue dari itu, yakin. Mas komen langsung, wah ini gue demen. Oke, ini 120 miliar, itu siapa 98? Ya walaupun nggak nyampe gitu kan, itu kan pusat targetnya cuma 40 M, Pak. Saya langsung, kalau cuma gitu doang, gak usah ada saya bilang, wah sombong kan? Kamu udah bukan lahir ya kamu ya? 40 miliar udah ngapain? Udah siapa yang 120 miliar? Oh siap, wah ini dikejar. Tahun depan target 275 miliar deh. Wah, mereka kontraksi, produksi dapur, wah mampus juga. Saya bahkan menantang, kamu ngikutin saya, produksi ngikutin marketing, itu marketing ngikutin produksi. Kalau produksi ngikutin marketing, siapa yang 1 juta bisnis setiap bulan? Saya sudah, ya sudah, berapa bisnis? 3 juta per tahun, berarti total 275 miliar. Ini sok fix bisa sih. Itu kita meeting itu udah kayak, ini kayak orang gila semua ya, sebut gitu loh. Emang kebayang mesti lewat, kan bayang. Cuma bismillah, mau kemarin aja bisa. Nah biasanya membuat kita makin yakin tidak lagi itu prestasi sebelumnya. Atau hal-hal memang mungkin kita pernah menorehkan rekor tertentu. Nah jadikan itu sebagai bahwa kita tuh bisa kok. Kalau misalnya belum pernah kan itu saatnya kalian membuktikan. Nah gue usah ngomong lagi nanti kan sama tuh orang kampung kan kadang segala gesek gitu kan. Iya kan berarti kan masalah diri sendiri gitu. Ya kita harus semua orang hebat lah. Lalu kalau kita insana kasih takut gitu kan, ibaratnya orang kenal semua orang hebat semuanya gitu kan. Buktiin kita 1000 bisnis yang launching, udah kekunci. Dan ingat, nah ini message nih ya. Pada saat teman-teman bulan Januari 1000 bisnis, bulan Februari berapa? Rata-rata Pak, misal Anda target, misalkan setahun itu target 3M. Itu kemungkinan besar 3 dibagi 12 bulan, bukan? Itu hitungan matematika anak TK kan? Saya bilang ke teman-teman semua di sini terus aja soalnya, woi, lu kalau mikir pakai otak sih bilang, lu tuh growth, lu tuh naik, gak bisa dibagi rata. Emang kita gak naik apa? Penambahan agent reseller, penambahan orang-orang loyal, ada terus. Logikanya ya, kita itu pernah meloloskan rekor gara-gara Facebook tembus di atas 12.000. Bener gak? Sampai gue sakit gitu kan? Sampai gue mimpi gue tuh kan? Nah sekarang, misalkan tiba-tiba teman-teman sekarang targetnya cuma 100. Loh, market kita yang sudah pernah tampil 200 tahun, ada 12.000 lebih Pak. Database sudah lebih dari 100.000. Kenapa launching cuma 1.000? Nah itu kayak buat PR pusat tuh. Kenapa launching targetnya 30.000? Dan targetnya 50.000. Termasuk kalian, kenapa kan targetnya 1.000 gitu? Nah nanti kalau udah ada sistem begini enak. Saya tanya dari berapa kan? Kang barang, Kang, agen barang, Kang barang, partai barang. Itu total kan? Oke, total kalian semua total ternyata 30.000. Kunci tugas kamu bagus bagi kalian. Kalian jangan kabur. Pokoknya sampai pahit udah 30.000. Kita tanggung jawab. Bisa ngomong, mau cetak, ngomong apa dia cetak 30.000. Mikir kan? Kabar kita kantor kalau pulang lagi ke VIP. Kalau saya cara ini gitu. Jadi kalau saya dipercaya sebagai leader kalian, saya akan cepat berdasarkan kemampuan kalian. Gila Pak, iya memang gila. Kalau memang iya resiko semua pencapaian besar pasti diawali dengan konsekuensi dan resiko besar, keputusan besar. Sama ketika saya ngomong 275 miliar, Mas aku selesai di Jakarta nyari pabrik Pak. Dia pabriknya harga berapa pabriknya? 2,4. Buat apa? Miliar. Allah Akbar kan. Miliar pabrik gul. Pabriknya doang kan, belum ada isinya, belum ada gedungnya, tanahnya doang, asyam gitu kan. Duit semua ya iyalah. Saya ngomong ke Bu Wiana, kalau misalnya kata kita membangun namanya baprek, berapa total? Saya bilang 10 doang terlalu kecil. Bikin 100 gerai, bikin 1000 kuat kuat. Kita harus kuat dalam kondisi scale up gitu. Jadi kondisi scale up itu kondisi kapasitas kita paling mentok. Ya, kalau saya melihat kondisi cetak itu sangat mungkin di Fadil itu bisa cetak 10.000, 20.000, 30.000. Cuma yang ada khawatir itu ketika misalnya cetak 30.000, wah kalian gimana ya? Nah itu yang jadi masalah. Ya, maka pastikan teman-teman semua dalam kondisi ini limiting beliefnya dihilangkan. Ya, dengan cara tadi hadirkan motivasi-motivasi sebelumnya,
prestasi, pencapaian, citra diri kita bahwa orang hebat dan segala macam dihadirin. Nah, yang ketiga adalah ini technical skill. Skill teknis. Tadi copywriting segala macam itu ilmu bisa dipelajari. Ya, karena pada saat saya belajar ilmu yang lain juga, ya semuanya berdasarkan ini dulu, ini dijalani dulu, baru ini yang ngikutin. Jadi saya share mungkin pengalaman pada saat saya dari utang gitu. Ilmu apa yang perlu saya pelajari agar utang saya selesai? Kan pakai gitu kan. Apa ya? Itu sama saya digital marketing, Facebook, Google, copywriting, storytelling, NLP, persuasi, hipnotik, 30 ilmu nih. Wow, saya bilang 30 ilmu ya. Dan saya ngomong sendiri-sendiri, ya Allah ini ilmu milik engkau. Aku ciptaan engkau, otakku ciptaan engkau, gitu kan. Kalau misalkan kamu izinkan ilmu dikuasain semuanya, itu semua pasti akan engkau. Maka izinkan apa ya Allah dalam setahun ini bisa pelajari semuanya, saya bisa semuanya. Gak cuma disedar bisa, ingat ya, keilmuan, kompetensi, tahapannya tidak tahu, paham. Karena kita semua tahu paham, enggak? Tahu Google Lens, tahu paham, enggak? Tahu doang kan? Paham, bisa jago. Nah harus sampai tahapan jago. Pada saat belajar ilmu baru lah ya. Tidak tahu, ketahui bagaimana? Dikasih tahu, selesai. Tahu paham? Belajar. Paham bisa? Praktek. Bisa jago? Latihan, terbiasa. Nah, pada saat ngomong 30 keilmuan tadi, langsung dalam kondisi itu jago. Ngomongin copywriting, hayu. Ngomongin public speaking, hayu. Ngomongin persuasi, hayu. YouTube, bahkan saya orang pemain baru di YouTube, Pak, hayu siap. Ngomongin YouTube. Sebut YouTuber Indonesia, Realities, Okisana Dewi, Rudy Herlino, Teguh Wisnu, segala macam. Saya pernah login semua di akun mereka. Akun YouTube saya di sekarang Google itu Realities. Buka ya kalau mau hanya asal nama rahmat tinggal ini. Kok bisa? Karena saya dipercaya. Kenapa saya dipercaya? Karena mereka merasa bahwa saya itu bisa dan jago. Walaupun akun saya kecil 100.000 gitu. Tapi saya ketika algoritma berjalan gitu. Nah, sampai kita tuh begitu gitu. Bayangkan. Katakanlah mungkin oke lah ngomong, tapi curhatnya copywriting, storytelling, Facebook ke kalian. Kalau udah kayak begitu, enak lah orang udah dipercaya itu enak udah. Ya, tinggal pegang aja kepercayaannya. Gitu. Gue buktiin gitu. Nah ini sampai bisa semuanya. Nah ini nanti bagian technical skillnya. Mau di list itu. Dan semua jawaban ada di buku Bill Master. Ya. Well, iyalah kalau buku ilmu apa ya. Storytelling ada bukunya, kan? Copywriting ada bukunya banyak bahkan. Ya. Facebook arti loh, main Facebook dari Facebook nanti 10 juta Facebook kan? Wah banyak sudah ada solusinya. Nah tadi kita itu mempraktekkan, memahami apa yang kita tahu, mempraktekkan apa yang kita paham, dan melatih apa yang kita bisa. Gitu. Kan solusi sudah ada di website semua kan? Di belajar pengusaha kan? Udah ada tuh pengetahuan udah ada, cuma anda belajar makanya supaya bisa gimana praktek makanya, supaya jago gimana terus latihan tiap hari. Jangan setiap hari pokoknya gua harus bisa ilmu baru lagi, bisa segala macam. Nah, punya keyakinan pada saat kita kompetensinya naik, kapasitasnya naik, income kita bakal naik. Itu keyakinan saya. Maka ada sebuah prinsip, learn before you earn. Belajar dulu baru menghasilkan. The more you learn, the more you earn. Semakin kamu banyak belajar, semakin kamu menghasilkan. Ya. Kenapa ada orang memang dia tuh mungkin kalau orang bilang bahwa kayak kita kurang ikhtiar, kurang kerja keras misalnya, gitu ya alasannya. Kalau memang demikian, Pak, tentu hasil duit gede itu kan hasil ikhtiar kerja keras. Maka saya rasa soal itu saya kuliah bangunan paling kaya. Benar? Nyatanya tidak. Kenapa demikian? Karena it's not about kerja doang. Ini setelah mindset, tentang kapasitas, cara berpikir, konsep rezeki, bersih dalam bentuk harus, tenang aja ya. Saya bagi-bagi strategi marketing di Istilah Fadlin di beberapa launching. Wah, itu dapur semua. Sekarang ditiru sama orang lainnya, alhamdulillah ya mas. Enggak apa-apa, biarin aja. Kalau dia sukses, berarti alhamdulillah masih ada yang lewat kita. Kalau dia gagal, itu karena dia, gitu. Dulu ya, karena dia sendiri kan. Apa ruginya kita? Ruginya kita satu, gara-gara kita takut kita tuh diungguli sama dia. Memang kenapa kita diungguli dia? Bukannya bagus, makin kita bertumbuh. Milioner menciptakan banyak kompetitor, kan? Buat lagi ada
industri buku apa. Walaupun saya lihat ya, dari 5 tahun ke belakang, semua industri pemain buku bisnis itu semua sekarang tumbang. Sebut namanya kantor dulu, X, A, B, C, D, hari apa? Cuma Blosor yang bertahan, benar ya? Bertahan sama Blosor. Nah, di sini tanda bahwa orang tuh pengen kita makin gede lagi. Terbukti market itu makin gede. Kalau Anda bilang, kamu marketnya mana? 30.000 orang member duit hero kosmetik, itu semua market kalian. Maka saya bilang ke si Afik, buat buku, ngomong ke Fadil, biar sepakat. Jual gak usah keluar ke semua biar pembeli 30.000 langsung. Lewat teman-teman VIP, lewat teman-teman dari PP. Selesai, benar nggak? Misalkan apa nanti, besok saya di Februari ngisi ke Moza di sini, di Fitria. Kan ngisi siap, jadi ada berapa, bikin buku buat dia, jualan lewat kalian. Nyat, langsung ke sana. Terjalan market terjelas semua kan? Itu semudah itu gitu. Dalam artian, gak usah tutup, budaya spesifik ke siapa, bikin produknya, jualan ke situ nanti. Jadi market kita selalu tumbuh. Ya, kenapa kita turun? Bukan marketnya yang turun, mungkin kapasitas kita berpikir yang turun. Ya, mungkin terlalu takut gitu. Loh enggak, kita ini tumbuh. Ya. Dan lain lagi, teman-teman semua, mindset bahwa pada saat kita menumbuhkan orang lain, ya kita sudah menumbuhkan diri kita sendiri. Ada orang di luar sana mungkin kayak nyinyir gitu ya, kayak ngomongin, lu mau jualannya jualan ilmu gitu, jualan apa lagi, udah gitu ya. Jangan apapun lah ngomongnya gitu ya. Ya banyak lah cincin orang yang luar di atas di luar sana. Tapi yakin kita kalau misalkan sekarang serius di industri ini, orang lain tumbuh, orang lain berkembang, perusahaannya hebat lebih besar, dan itu curhat ke kita, Pak. Energinya luar biasa. Saya nggak tahu ya, Anda pernah nggak ketemu sama buyer yang curhatnya sampai nangis gara-gara baca buku gitu, ada ya? Terus sering. Saya pernah ngalamin, di mana nih kemarin ada profiling di peserta dari 10X Digital Scale Up dari Sukabumi, ya, namanya Salman King, Kurma. Dia cerita, pada saat saya kalau bisa order, dia cerita, Kang, kenalin Kang, saya Sukabumi, orang Salmur, Jakarta, saya orang Sukabumi. Kemudian apa? Dia cerita, saya tanya, gimana nih ceritanya? Iya Kang, saya dulu kerja di bank, gitu. Di bank yang itu kalau misalkan sampai nyungsep di kampung kayak Anda masih tahu kan bank apa ya? Bank BR apa gitu ya? Nah, itu saya kerja di kolektor di sana. Cerita banyak lebar. Ya lo kan di satu sisi saya lagi emak-emak ini, tahu ini nenek-nenek gitu. Di satu sisi ada kubah karunya gitu. Di satu itu tugas orang lagi diam gitu. Saya gak kuat. Di satu sisi yang lain saya kena ceramah riba. Puncaknya kan saya tuh baca buku, baca timelinenya Kang Dewa, teman Akang bisa statusnya kan satu hari. Nah ini perhatian yang selanjutnya. Baca status saya bisa status satu hari. Bukunya ya, dia baca follow satu hari, baca, ada buku apa? Kembali ke titik nol ya, kembali ke titik nol, dibeli sama bacanya mewek, merasa relate sama dia resign, hanya diputusin resign, dan dia udah resign, udah, pokoknya ya Allah ternyata selama ini dia beli lagi berani jadi tobat terusnya, sekarang jadi pengusaha, ya, pengusaha pas kemarin Ramadan itu sampai ngisi ngirim berapa kontainer gitu. Sampai ke rumah itu maksudnya miliaran. Ini saya datanya punya karena data di DJN, klien kita DJN gitu. Oh itu ada gila gitu. Kebayang orang kayak gitu banyak kan gua. Cuma nggak ceritanya soalnya. Gak percaya lagi cerita proses kami di Yogyakarta. Tanya Mas Mirza saksinya. Proses kami meeting di meja duduk kayak gini, kopdar, orang datang, Kang, kalau saya kenalkan gimana kan dalam saya, karena saya baca buku semua buku karena saya beli. Gitu. Ya, mulai kan saya jualan herbal. Sekarang omset ya stabil di angka 3 miliar lah gitu. Saya belum ikutan omsetnya sih, memang dari buku biasa aja Kang, saya Masya Allah Kang pertumbuhan. Dia cerita tanya maksudnya saksinya. Dia bilang, wow amazing. Cuma mereka gak ngomong, kenapa bisnis gak ngomong kalau berhasil teman-teman? Ada kekhawatiran dari mereka, nanti ditiru, gitu kan? Ada ketakutan di antara mereka, nanti kalau gue edit, nanti gimana? Tapi yang kayak begitu tuh banyak, yakini banyak. Nah perlu teman-teman tuh sesekali mungkin ketemu sama buyer, di gitu kan? Tanya gimana? Iya, seperti bros. Terakhir, yang pas saya ngisi kajian di Bandung, di Masjid Pakar Dago ya di Wisata Dago apa jalan Atawali itu kan? Ya di situlah temani ke sana. Saya ngisi itu kajian, beres itu ada yang ngasih kaos. Kaosnya mungkin Anda tahu tulisannya ayat tentang hijrah, tentang apa lagi sedekah ya kan? Saya sering pakai bajunya sih, saya sering kita pakai. Dia curhat terakhir itu, Kang mau pisan kan Imal yang endorse, oke? Ya Mas emang ngasih ya Kang. Boleh curhat gak? Apaan? Enggak,
Ini mah testimoni sih kan. Awalnya kan kemarin teh kan sering baca buku akang nih, isi copywriting gara-gara Facebook, juga kan. Pokoknya semua dikoleksi gitu. Awalnya kan pertama kalinya bulan lalu tebus 500 juta katanya. Curhat Pak. Dan gak ada yang ngomongin tentang, loh mereka gak pernah dibina sama saya, benar gak? Lihat buku Pak. Nah itu Pak yang akhirnya membuat saya yakin bahwa ini sebenarnya bila sore ini menjadi wasilah banyak orang. Cuma orang nggak ngomong gitu loh. Itu maksud saya. Mungkin di sini ujiannya adalah tandanya adalah buat ujian keikhlasan. Bagaimana kita menumbuhkan mereka, tapi ya bukan tentang kita untuk ini sebenarnya karena Allah ya kan, menghormati gitu kan. Nah, tapi tadi bahwa ini itu menjadi wasilah perubahan mereka. Nah, maka perlu mungkin nanti sebulan sekali ketemu customer, bukan untuk menjual mereka, tapi untuk mendengarkan misalnya mereka ya. Oh gitu ya saya, ada aja kayak gitu. Jadi kalau bicara masalah industrinya growth atau tidak, tumbuh banget. Yang pasarnya luas banget. Nah sekarang kalian di VIP adalah orang terdepan untuk mengakses ke mereka ini. Pulang dari sini listing siapa pengusaha hebat, top A gitu. Nah latihan skalanya udah gede, yang B, yang C, kontakin mereka masing-masing. Ya, bikin kontrak bahkan sama sekalian. Mereka pokoknya kontraknya gini nanti. Ibu kan punya pasokan 20.000, Bu. Nanti di bulan sore itu bakal ada produk ini. Bu, kita kasih offer gini, nanti pokoknya ibu bakal dapat produk paling pertama deh gitu kan. So, nanti gini, aku mahal bagi-baginya sama. Misalnya saya ngobrol sama Bapak sama Ariza, kontrak MOU tanda tangan 1 tahunan lah. Ada Pak, anak sobat kaya orang Makassar, pipet order 6.000 bisnis ke Makassar, sampai bikin kontrak. Pokoknya setiap disuplai tiap bulan sekian ribu bisnis gitu. Ini resell gitu. Sampai kepikiran gitu maksudnya. Gitu kepikiran gitu. Oke, saya bilang, itu perlu kawan-kawan nulis. Pulang nulisin ketemu Sehadi, kontrak. Ketemu saya misalkan, siapa lah anak-anak yang hijab-hijab itu ya. Banyak kan punya pasukan banyak kan. Datang nih, ini bikin kontrak. Kalau ada apa, nanti saya bakal orang offer ke kamu gitu. Ibu gak usah pusing, punya tahu ini aja beres. Kasih pemahaman ketika kita menumbuhkan tim mereka tumbuh, maka saya tumbuh dan segala macam. Yang ngobrol lah. Konsep begini Pak teman-teman, itu pernah kita lakukan pada saat zaman dahulu kala. Bukunya tembus sampai 100 juta. Ada Mbak Eka namanya. Dia nggak hobi baca, ya. Tapi saya cuci otak di sini di depan nih. Kalau kalian juga suka baca, tugas kalian bukan baca. Tugas leader adalah menyediakan timnya, memastikan timnya tumbuh. Caranya gimana? Mending investasi Pak, misalkan harga buku katakanlah nanti pas promo harga berapa kira-kira? Kalau pas promo berapa? 100? Terus pas 9 misalkan. Katakanlah tim itu ada 100. 100 itu berarti katakanlah distributor agent lah ya, katakanlah ya. Berarti kan cuma 14 juta kan? Gini doang kan? Bu, milih mana Bu? Milih nomor 15 juta, punya 15 juta. Seorang pembaca teredukasi, perusahaan bisa berpotensi tumbuh 2 kali lipat, bahkan 5 kali lipat, 10 kali lipat. Atau mengkip 15 juta, perusahaan stagnan. Ayo, mana? Kalau udah kita kayak gitu, udah ya. Apalagi orang yang merasa gitu unggul. Nah itu yang kalian nanti itu kalau udah negosiasi itu, juga yaudah lah ini pokoknya kalau kita ada produk baru, bakal menjadi orang yang pertama saya kontak, akan saya support. Pokoknya, ibu begini saya rekomendasikan ini. Bahkan kemarin ide bagus tuh dari Mas Igi, pada saat kita ngomongin itu, kalian kayak punya standar urutan baca buku gitu, ya. Misalkan mana dulu gitu kan. Ada si X gitu kan. Dia pengen yang C misalkan. Tapi dia belum baca A sama B, jangan dibeli. Mending jangan nolak aja, Mbak, saran saya jangan dulu beli yang itu. Baca yang A dulu. Jangan hanya gara-gara ada pengen closing cepat, Anda yes aja, yes man gitu. Mending Anda sebagai seorang kayak konsultan. Mas, saran saya Mas, Mbak, saran saya Mbak ya. Daripada ngomong 10 juta Facebook ad, baca dulu aja gara-gara Facebook, sama main Facebook. Nanti kalau udah clear hakam, ini baru ke sini. Jadi nolak gitu. Kan saya pengen yang ini. Nah kalau gitu, saran saya daripada kan mama nih kan, daripada isi copywriting, mending copywriting mama kayak gitu. Nah itu kan technically kayak gini namanya ilmu teknis nih. Ya itu silakan namanya pelajari sambil jalan, ngobrol lah sama Ambang sama teman-teman semua. Tapi intinya adalah industri ini berkembang, industri ini bisa menjadi wasilah buat pertumbuhan teman-teman yang ada di luar, terutama para pengusaha. Dan market kalian jangan cuma sekedar ngandelin jualan di Facebook teman-teman, Facebook, Instagram, WA gitu. Tapi tadi sesekali punya sebulan itu ketemu sama owner-owner. Karena kan target kalian owner ya. Konsepnya gini,
Saya tahu ya, kemungkinan besar data sekarang itu gayanya gini. X ya. Gayanya gini. Ini gayanya begini. Yang kayak begini adalah gaya jualan di IG, di FB, di WA Story, kan? YouTube, di marketplace gini kan? Pung, orang lain semoga baca gitu kan? Dan semoga beli gitu kan? Next, teman-teman pulang dari situ udah kayak ngagain, kayak malam aja gitu. Pokoknya sebulan, orang target 30 ketemu meet owner, ya punya pasukan. Nah, maka di listing siapa owner yang punya berbasis pasukan. Nanti langsung dealing, 30 ketemu satu ya, yang dia pakai deal gitu kan. Dia punya pasukan 100, tiap promo dapat 9, udah kekunci 14,9 juta omsetnya dari situ doang. Kalau 10, 149. Kalau 100, jadi masuk akal kan? Itu tugas kalian apa tuh? Pulang dari situ ketemu owner-owner. Karena market kita tuh owner. Nah biasanya gini kan, atau gini nih. A, seller, B, buyer, reader. Benar nggak? Benar gini kan? Kalau ini kan jadi gayanya beda. A, B, C. A, seller, B, buyer, C, reader. Ngerti nggak maksudnya? Anda ngejual ke si B, woi beli woi, dibeli nih set, si B ngasih ke si C, si C yang bakal ngasih testimoni ke si A. Yang lawan bisa, bukan si C, si B. Nah inilah owner, ini pasukannya, timnya. Ini Pak, gara-gara main ini siapa namanya anak builder coach pro, lalu kalau bikin CS Ninja harusnya lebih ramai saja. Dan sekarang terbukti CS Ninja ramai dulu. Kenapa? Satu owner bisa jadi 4 CS loh. Jadi ketika jangan bukan kamu yang datang mas kalau di workshop kami, utus 4 customer service kamu dengan mengubah angle, nih kan kayak gini nih. Jangan kamu yang beli gitu kan, tapi kamu membelikan tim kamu yang jago, tim kamu jago maka perusahaan kamu tumbuh. Gitu. Jadi bukan gaya AB. Kalau gini kan paksa loh, kamu beli kamu akan, kan kamu baca buku kamu akan gitu kan. Kamu nggak usah baca, kamu cukup belikan ke tim kamu. Itu kan angle ya. Itu betul. Nah next bisa ditarik-tarik yang kayak begini. Gua every month, gua ketemu 30 orang baru. Maka kalau saya ketemu gimana caranya? Mereka ikut kopdar, ikut seminar, bikin kartu nama yang keren. Gua aku adalah VIP dari Binostar. Teman-teman tahu Kang Dewa? Tahu Binostar? Saya orang pertamanya, gitu kan. Jual nama gua gitu kan. Kan gitu, tetangga kan gitu. Ibu Santosa gitu kan. Kamu siapa? Saya timnya Ibu Santosa gitu. Setelah itu, saya timnya Ibu Santosa gitu. Yang menjual nama terkenalnya dulu gitu loh maksudnya. Itu maksudnya. Nah kayak begitu. Itu trik-trik sederhana pada saat kita jualan lah. Jadi nggak melulu ngandelin online. Yang online ini kayak gini tebar gitu kan. Yang pasti saya yakin pasti capek lah gitu terus. Ini perlu dilakukan ya. Karena kan tadi pada saat tahun depan di 2020 Anda perlu memikirkan 4 hal. Mana strategi yang perlu Anda tingkatkan, perlu Anda tambah, perlu Anda kurangi, perlu Anda hilangkan. Nah, itu sebegini mana yang gua harus ditingkatkan, tingkatkan promosinya, jumlah promosinya, jumlah IG story-nya. Mana yang harus ditambah? Nah, yang kayak begini berarti ditambah nih. Dulu kan sama Anda gak ada pikiran, nah sekarang jadi pikiran. Iya, gua berarti temu owner tiap bulan 30 orang, sehari 1, atau misalnya 30 banyak 10 deh sebulan. Nah ditingkatkan, ditambah udah, dikurangi apa yang dikurangi? Gua kurangin tadi kayak ngejapri-japri satu-satu itu dikurangi. Apalagi yang perlu dihilangkan, saya scrolling gak jelas, hilangkan dah. Ngurumpin di grup, bikin FGD gitu kan, forum gibah discussion, hilangkan gitu. Ya sudah lah, ya. Fokus saja kayak memang menumbuhkan teman-teman semua di Binostar. Gitu teman-teman ya, kasar. Udah jam mungkin dasar teman-teman, ada yang tanya nggak? Terus pokoknya kalian itu sudah tahu yang perlu dilakukan, udah intinya ya. Tugasnya cuma sekedar main aja. Bahwa sebenarnya teman-teman di Binostar itu bisa tumbuh. Dan tumbuhnya cuma sekedar 1 atau 2 kali lipat, dia bisa eksponensial. Kalau kemarin cuma dapat 5 juta komisi, tahun depan niatin 10x, 10 kali lipat, 50 juta gitu. Tahun depannya lagi 100 juta gitu. Itu net profitnya ya, komisinya. Bukan lagi omsetnya. Tinggal itu maksudnya berapa gitu. Itu dan semuanya sangat mungkin. Butuh apa tinggal ngomong kan ada
misalkan saya butuh produk yang begini yang mesti tinggal ngomong kayaknya. Ya, tinggal ngomong. Jadi kalau kita semakin terbuka, semakin transparan, perusahaan makin mendengar, perusahaan makin tumbuh. Ya, jangan sampai kita saling diam-diam gitu. Itu yang jadi bahaya. Ya. Ada yang menanyakan sama saya betul? Oh, Dan cewek itu dengan belajar 30 km. ya. Itu belajarnya satu kuasai belajar saya atau bersama. Oke, nah gimana kan kalau cara saya belajar? Kalau saya biasanya mencari yang berkaitan dulu, Mas. Misalkan ada satu rumpun dunia caption berarti kan copywriting, storytelling, overselling, gitu ya. Di dunia ini kan, rumpun caption, rumpun misalkan traffic, Instagram, Facebook, Google, apa-apa. Rumpun yang sifatnya tuh lebih complicated, automation, terus misalkan pengembangan berhubungan manusia, NLP, persuasi, hipnotik, nah itu satu rumpun itu biasanya. Bukan berarti pada saat saya waktu di copywriting saya berhenti semua nggak, jadi saya di situ sampai belajar di storytelling. Oh bedanya kalau storytelling itu ada yang namanya tokohnya, ada yang namanya tadi alur, gitu, segala macam. Oh kalau misalkan cover tuh ini disembunyiin, jadi kan jadi kayak komparasi. Itu ditargeting. Nah saran saya, selain dari buku Billionaire Strong, teman-teman coba nanti iseng aja siapa yang jago di bidang itu, ya. Terus pelajari di situ. Ya. Kalau saya semua otodidak, saya nggak ada yang buru-buru kayak datang ke mentoring, nggak ada. Semua saya mandiri. Nah belajarnya saya biasanya dari kurs-kurs luar, atau misalkan artikel-artikel luar, atau misalkan dari video-video YouTube yang gratisan banyak. Oh gini tuh, oke. Oh ada kadang video e-course yang dia tuh bocor ke YouTube misalkan tentang ilmu. Kayak saya pakai AD itu awalnya itu dari gratisan. Ada namanya Jeff Walker, spesialis launching di luar negeri. Ini ilmunya keren nih. Ada yang bocor ke YouTube gitu kan. Satu tahun itu lumayan tuh 1 jam. Ini gue juga berontak juga mental miskinnya berontak kan. Nonton gratisan dulu, oke. Wih, canggih gini nah. Tapi saya merasa bahwa ini keren. Akhirnya saya cari course-nya. Ada tuh harganya, wah harganya asal tenang kan 30 juta lebih harus bayar. Waktu itu saya udah ada duit ya, bayar gitu. Nah awal-awal ya, ini udah canggih ini keren banget, ini dibuat sebuah warming up, ada lama, ada pre-launch content, ternyata dalam pas itu ada yang namanya trigger. Terkadang kita bikin status yang gak ada komennya, tapi gak peduli orang komen, nanti orang aware gitu. Kan kalau kita gak punya maksud kan kayak kita baper pada ada komen hapus gitu ya. Ya ini kayak status saya produk launch dynamic, kalau di Facebook kan komennya dikit. Tapi saya diemin aja biarin sekali, orang supaya tahu. Wow, enggak, ini biarin, karena goal saya itu awareness. Ada goalnya ada conversation, misalnya. Mereka nanya, ini gimana? Ini bagusnya mana? Oh, komen, wah, apa tuh di Instagram mungkin apa tuh? Kalau saya sering, wah, gak penting online komen, apa penting komen. Ini kan prinsip kayak gitu sih dari luar. Nah, maka belajarnya adalah cari satu rumpun, ilmu traffic, ilmu konversi, ilmu caption, ilmu apa tuh, pelajari saling bersamaan, cari yang terbaik di bidangnya, pelajari sama detail. Tapi tadi berawal dari sebuah mindset bahwa kita bisa pelajari semuanya dengan izin Allah. Ya, Allahumma zidni ilma, Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Jadi warzuqni fahma, memang doa gitu. Berikanlah apa pemahaman rezeki berupa pemahaman. Jadi pemahaman itu rezeki. Gitu ya. Jadi kenapa kita gak paham? Karena kita gak dikasih rezeki. Kenapa kita gak dikasih rezeki? Karena kita lupa berdoa. Gitu. Lupa minta sama Allah. Itu kita semua dari Allah. Gitu. Orang bisa ya Allah, nah, minta aja sama Allah. Bismillah, bisa. Kayak saya, banyak lah ilmu-ilmu baru yang saya tuh pelajari sambil kayak YouTube ya, kerasan tuh YouTube. YouTube tuh saya beberapa bulan lalu saya nggak ngerti. Oh, itu lama-lama, wah, saya cari kan di Indonesia di riset. Siapa yang terbaik di luar, siapa yang jago, konten apa yang beda, algoritma, oh, sama itu semua. Wah, saya sekarang udah paham semua, alur-alurnya udah ngerti. Yang bertahap lagi, kita kayak misalkan yang kemarin saya sengaja ikutan workshopnya tuh semantik. Apa bedanya sama NLP? Ternyata di bagian meaning. Gitu. Seorang dia itu bisa 2-3 step langsung. Saya tuh kalau belajar di musik kali saya bisa 3 step. Apa itu step? Kondisi pikiran sama hati kita nyatu gitu. Nah saya kalau duduk gitu tuh saya bisa 3. Step pertama adalah step saya kepo. Bisa kali gitu. Maka mungkin gaya duduk saya tuh rada gini, rada ke belakang. Ya. Kondisi kedua adalah kondisi step saya itu harus mengajarkan ulang. Maka istilah-istilah kayak tadi kan ada istilah ya. Ya harus tadi limiting belief, gitu kan? Itu saya jangan sampai salah nyebut nanti pas ngomong. Maka itu yang pasti saya catat. Nah catatan adalah saya ketika mengajarkan ulang, to remind, to recall. Gitu. Kalau untuk paham, saya bukan untuk menulis, Pak. Kalau saya paham dengerin. Makanya pas di semantik kemarin di workshop itu, orang mau ramai gitu. Saya diam ulang. Si trainer yang suka terus nanya,
Mas Jawa dari kemarin ngamatin nggak gini, maksudnya saya nggak terlibat, tapi pas giliran diskusi testing saya paling cepat jawabnya. Karena saya punya itu, nah pas itu saya pelajari, saya belajar. Oh ini main step namanya modal ini. Oh akhirnya saya belajar dia, oh itu namanya meta step. Kondisi kamu bisa menciptakan step di dalam complicated step gitu. Kondisi belajar, kondisi mengajar, kondisi ingin katakanlah ahli di bidang itu dan segala macamnya. Nah, itu ilmu tiga, itu nanti ilmu kita nanti ya. Bahkan di manusia itu punya 60 lebih namanya tuh meta program. Nah, ini ilmu lagi. Nanti mungkin ilmu manusia ini perlu disampaikan, diajarkan sama kalian atau sama teman-teman di Indonesia. Ada orang internal, ada eksternal, ada orang memang apa tadi ya, ada another, ada me sendiri gitu. Ada orang memang drivernya to pain, to gain gitu. Macam-macam. Saya bisa bilang, oh ini orang kayak begini. Ini orang ngomongnya kayak begini, berarti orang yang begini. Bisa menilai. Nah yang saya pelajari pertama, oleh dari pertanyaan adalah mengkategorikan ilmu, mencari tahu siapa yang jago di situ, terus di mana saya bisa mengakses dia, terus saya pelajari sampai bisa, sampai ahli lah. Yang nggak boleh ditiru adalah untuk masalah istirahat. Saya memang rada gila di situ. Dulu saya pelajari kenapa saya sakit, walaupun katanya ya tadi lah ya, itu kan tidak bisa diprediksikan seperti di BS kemarin itu. Ya saya terlalu over, hanya bisa tanya saya termasuk sangat over. Saya punya tulisan di belajar saya tuh, gak boleh tidur sebelum paham. Gila kan? Dia kalau misalnya, ini apa maksudnya ya kan? Bikin kopi, apalah, relaksasi dan macam. Jadi saya sakit banget sama ilmu. Nah, Anda gak boleh tidur itunya. Ya tetap tidur gitu aslinya ya. Tapi kan tadi, kalau misalkan saya setahun 30, ya Anda mungkin setahun 10 lah gitu ya. Ya kalau memang lebih ekstrim lagi ya, ada konsekuensi pastinya. Kalau saya konsekuensi saya rasakan adalah sakit kemarin, maksudnya gak bagus buat kesehatan. Itu jangan berkarya jangan sampai ditiru. Yang lain bener kan? Nah, mau gak? Lihatlah. Yang 30 itu tadi. Kalau di pelajari yang susah ya. Nah, masalahnya kan berikan berdasarkan dari konsep awal kan ini. Ya. Yang menjadi masalah itu bagaimana mengadakan ketimnya gitu. Itu ada buku itu. Ya, tadi yang saya bilang bahwa tantangan kita pada saat kita sebagai leader di sebuah tim, apa yang kita bisa, itu belum tentu kita bisa mengajarkannya kepada tim yang di bawah kita. Makanya jangan heran, banyak internal marketer Pak yang jago banget pas ngomong dia jago atau apa ya? Nggak beda, karena itulah ilmu public speaking, itu radanya Fahmi, jaga MC gitu kan. Nah, ada ilmu tadi mas, ada ilmu delivery, ilmu delivery, ilmu menyampaikan. Yang gue pahami tentang konsep list building, misalkan ya, gue jelasin teman-teman semua. Kalau teman-teman pengen gampang, jualan, udah jelas gampang list building. List building penting. Apa yang dilakukan pada list building, teman-teman harus nyiapin lead magnet di website, namanya landing page. Mamat dari istilahnya sih gue kan, gitu kan. Landing page, lead magnet, autoresponder, nanti ada apa sih? Nah kita perlu membuat analogi secara mendeliver sebuah ilmu supaya lebih gampang. Ada sebuah contohnya gini mas, kalau misalnya kita begini, oh gitu, rumutan, A, B, prosedural. Nah termasuk kayak manusia ini ada orang yang tipenya itu prosedural, ada yang orang opsional. Saya orang kalau delivery itu bisa prosedural, nurut pasti nurut. Makanya di buku saya itu kalau ada trik itu prosedural nurut. Jarang yang mencelok. Satu-satunya buku yang macam-macam orang yang bisa kunci di masa kemarin. Yang pesan-pesan istimewa dewa itu opsional ya. Karena macam nggak nyambung satu bab sama yang lain gitu. Kalau yang lain kan menurut, wah ada yang jackpot rezeki, apa hijrah, apa alur gitu. Nah maka balik lagi perlu belajar ilmu menyampaikan. Nah berarti kan di sini adalah ilmu komunikasi. Ya. Kalau misalkan public speaking, nggak belajar ilmu komunikasi. Kalau misalkan delivery offline, online dalam artian, ya tinggal lagi-lagi ilmu belajar. Kalau saya sih saran saya belajar ilmu kayak NLP atau hipnosis dan segala macam. Karena itu bisa memudahkan banget. Ya, oke. Jadi kalau misalkan seandainya gue jadi orang lain, gitu kan, gue melihat diri gue di situ, kira-kira gue apa yang gue ungkapin gitu. Oh iya, salah juga ya. Ternyata iya gak ngerti gitu. Balik lagi sini gitu. Jadi itu dalam ada kayak gitu tuh, ilmu perceptual position. Nah ini storytelling penting. Bagaimana kita bikin status? Saya nulis di sini, saya memposisikan sebagai pembaca di sini, disosiasi melihat sana.
Lu ngomong apa tadi? Gini. Gak ngerti gua. Oke, revisi ganti lagi. Jadi ada dua jiwa gitu. Kayak ilmu menangani konflik nih, bisa apa satu position? Bisa konflik sama istri misalnya, atau konflik sama seorang. Wah, pas konflik kita keluar dari saya sendiri, posisikan sebagai istri. Oh, parah sih dewa banget. Wah, gila dia. Oke. Dua. Ketiga, posisi sebagai orang netral, gak tahu apa-apa. Aduh, ya dua orang ada. Dan dia benar-benar netral. Ketiga, posisinya orang sebagai expert di bidang dia. Ini ilmu nih, kayak gini. Sebagai ustaz misalkan, sebagai orang ahli. Oh dia salah, oh ini salahnya dia gak ngerti, ini orangnya terlalu ini. Nah terakhir, namanya God view di sebelah sini. Wah, kalau semua begini-begini, oke, balik-balik saya sini. Jadi bakal lebih mudah dia, se-ego-egonya dia, katakan se-egonya tinggi loh. Pada melakukannya teknik set. Oke, gua salah, tahu kalau selesai, beres. Nah sama dalam copywriting, menyampaikan ulang, itu ada ilmunya tuh. Udah NLP yang semua itu, teknik apa, lupa bisa. Akhirnya pelajari lah satu jalan. Modulnya di rumah ada fotokopi, sok. Tuh besi kanvas, pokoknya lah. Tinggal di delivery aja kayak gimana, supaya orang paham. Itu kan ya? Hah? Pada saat? Ketimnya, tadi pelajari dulu ilmu komunikasinya. Biasanya saya akan kasih sesuai dengan kebutuhan dia. Misalkan, wah sebenarnya mama itu yang dibutuhkan adalah ilmu jualan di WA. Ilmu memahami orang itu yang saya sampaikan. Gak akan saya kasih tahu ilmu YouTube, ilmu Google misalnya. Karena sesuai kebutuhan. Gak usah semua juga. Nah, kenapa kita perlu tahu dan paham semuanya? Buat jadi tameng kita di belakang, Mas. Jadi pada saat kita ngomong gini, iyalah, Mas apa buktinya? Nah, gue bisa jawab. Gitu loh. Kadang kan anak buah kita gitu ya, di bawah gitu kan. Itu memang bisa gitu loh, gue bisa. Kenapa akhirnya kayak saya menuliskan 24 kali menang itu jadi penting gitu. Kenapa menjadi penulis buku 14 buku bestseller itu penting? Kenapa saya bilang ke Kang Risa dan teman-teman, leaderboard itu harus ada. Itu adalah sebagai otoriti kalian. Wah gila, gue VIP 2 10 besar gitu kan, didengar jadinya. Coba gak masuk di situ. Bisa jadi kita krisis kepercayaan dari bawahan kita. Itu yang perlu kita ciptakan. Maka bikin minimal kalau gak ada prestasi, punya kompetensi. Kalau personal branding gitu kan, reputasi, kompetensi, prestasi gitu. Gue sudah personal branding naik dulu. Ya, sebenarnya. Dah, kita jom ini dasar. Saya doain semoga teman-teman semua yang ada di VIP bisa bertumbuh signifikan, ya. Bertumbuh gila-gilaan dan bisa menjadi wasilah buat teman-teman di Indonesia. Ya. Itu jom ini saya teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.